Bab 1191 Takdir Surgawi muncul sekali lagi. Wanita tua berbaju hijau tidak menjelaskan tetapi mengambil langkah maju dan mendengus dingin. Tangannya membentuk segel dan dia menghirup, menciptakan kekuatan hisap yang kuat. Master Ashen Pain berada dalam kekuatan hisap, dan dia merasa semua kekuatan hidupnya akan disedot. Tapi ekspresinya langsung kembali normal. Dia mencibir dan memegang botol giok lebih erat. Itu tidak bisa ditempatkan di dalam ruang penyimpanannya, atau dia pasti sudah menyimpannya dengan aman. Dia tidak membuang waktu dengan wanita tua itu dan menggunakan kultivasinya yang kuat untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun dia dikejutkan oleh mantra leluhur Yin Yang, dia yakin untuk pergi. Pada saat ini, tangan kirinya meraih kehampaan dan cahaya keemasan muncul. Cahaya berubah menjadi puluhan ribu pedang terbang, dan dengan ujung jarinya, mereka terbang menuju wanita tua berbaju hijau. Pada saat yang sama, Master Ashen Pain memukul dahinya dengan tangan kirinya dan seberkas cahaya merah terbang. Lampu merah tampak seperti jiwa yang baru lahir, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, itu jelas bukan jiwa yang baru lahir. Orang kecil itu mengeluarkan suara melengking tajam saat cahaya darah melilitnya dan itu menyerang langsung ke arah wanita tua itu. Ketika wanita tua itu melihat orang kecil itu, ekspresinya langsung berubah. Dia melambaikan tangan kanannya dan mangkuk tembaga kuno muncul. Dia segera melemparkannya ke depan. Saat mangkuk tembaga muncul, itu mulai berputar dan terbang ke arah orang kecil itu. Mata orang kecil itu mengeluarkan cahaya darah yang membutakan, dan mengeluarkan jeritan yang bisa menghancurkan logam. Gemuruh menggema dan mangkuk tembaga itu runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kata keemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah wanita tua berbaju hijau bersama dengan orang kecil. Waktu sangat penting, dan Tuan Ashen Pain tidak punya waktu untuk berurusan dengan wanita tua berbaju hijau. Riak muncul di sekitarnya dan dia akan pergi. Namun, saat dia mengambil setengah langkah menuju riak, sebuah lengan yang layu menjulur dari kehampaan dan meraih tangan kanannya. Ini secara tak terduga adalah alam leluhur keempat. Murid Master Ashen Pain berkontraksi, tetapi sudah terlambat untuk berpikir. Tangan kirinya menjangkau lengan yang layu dan gemuruh menggelegar bergema. Master Ashen Pain mengerang dan wajahnya langsung memucat. Puncak panggung tengah Nirvana Saterer. Lengan kiri Tuan Ashen Pain terasa mati rasa dan benar-benar hitam. Cairan kuning segera keluar dari lengannya. Dia diracuni. Meminjam kekuatan-kekuatan ini, dia melangkah ke dalam riak. Seorang wanita yang bahkan lebih tua melangkah keluar dari riak. Dia tampak seperti baru keluar dari peti mati. Dia juga mengenakan pakaian hijau dan kehilangan semua rambutnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Matanya memancarkan cahaya hantu saat darah keluar dari sudut mulutnya. Dia melambaikan tangan kanannya, memecahkan hujan pedang emas, dan meraih orang kecil itu. Setelah menyegelnya, dia mengejar Master Ashen Pain melalui riak. Ekspresi Master Ashen Pain pucat. Dia tidak berpikir wanita tua berbaju hijau akan dengan sempurna menyembunyikan tingkat kultivasinya dan berhasil meluncurkan serangan diam-diam tanpa dia sadari. Mantra wanita tua itu juga mengandung racun aneh yang mencoba beredar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia dengan paksa menekannya. Selama saya bisa meninggalkan celah ini, tidak akan ada batasan waktu. Dengan banyak harta ajaibku, wanita tua ini bukanlah tandinganku. Petik 2. Saat Tuan Ashen Pain melangkah keluar dari riak, dia ingin pergi, tetapi wanita tua itu segera menyusul. Mereka berdua terus-menerus menyerang satu sama lain dengan mantra, dan gemuruh yang mengguncang surga bergema di seluruh gunung. Mereka mendekati celah dalam pembatasan cahaya hitam. Saat ini, retakan itu hanya selebar 20 kaki, dan pulih lebih cepat. Mata Tuan Ashen Pain berbinar dan dia mengucapkan mantra aneh. Saat dia melakukannya, cahaya 7 warna di langit bersinar dengan hebat dan turun dari langit. 7 sinar cahaya berubah menjadi 7 pedang yang ditembakkan ke wanita tua berbaju hijau. Ekspresi wanita tua itu suram saat tangannya membentuk segel dan perisai cahaya besar muncul di hadapannya. Saat itu muncul, aura kuno muncul bersamanya, dan ada sedikit energi iblis di dalamnya. Cahaya 7 warna segera bertabrakan dengan perisai dan gemuruh yang lebih keras bergema. Wanita tua itu batuk darah, tetapi ekspresinya menjadi lebih galak. Tangan kanannya mengenai dahinya, menyebabkan tubuhnya menggigil, dan jiwa asalnya terbang keluar. Saat jiwa asalnya terbang, wanita tua berbaju hijau dan wanita paruh baya cantik berbaju hijau yang baru saja keluar dari riak juga mengenai dahi mereka. Jiwa asal mereka juga terbang keluar dan mereka dengan cepat menyatu. 3 jiwa asal menyatu dengan sempurna dalam sekejap dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Master Ashen Pain. Ekspresi Master Ashen Pain menjadi ganas. Dia mengatupkan giginya saat dia memindahkan botol ke tangan kirinya dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah manik segera muncul di tangan kanannya.
Tanpa ragu-ragu, Tuan Ashen Pain melemparkan manik-manik itu ke jiwa asal wanita tua itu. Panggil, menentang satu. Master Ashen Pain meraung, dan manik-manik itu mengeluarkan cahaya seperti hantu. Itu menyebabkan cahaya 7 warna melesat dan diserap oleh manik-manik. Tak lama setelah itu, manik-manik itu runtuh dan kilatan petir 7 warna ditembakkan ke arah jiwa asal wanita tua itu. Pada saat yang sama, jiwa asal wanita tua itu menjerit dan 3 batasan terbang. Saat mereka muncul, dunia berubah warna dan bahkan batasan cahaya hitam bergetar. Ketiga pembatasan ini adalah eksistensi yang sangat kuat di antara pembatasan hidup dan mati. Hidup, hidup, mati. Saat perasaan divinenya menyebar, 3 batasan menyatu untuk membentuk kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan surga, dan itu bertabrakan dengan petir 7 warna. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gunung itu bergetar dan sebagian besar darinya mulai runtuh. Kabut didorong mundur dan semua sosok yang mengambang di kabut berhenti. Semua yang tercerahkan melayang menuju sumber gemuruh. Di bawah pengaruh kuat ini, jiwa asal terpecah menjadi 3. Mereka sangat transparan dan dengan cepat kembali ke tubuh mereka. Master Ashen Pain tidak berharap pembatasannya menjadi begitu kuat. Tubuhnya didorong ke belakang oleh kekuatan itu dan dia mengeluarkan darah. Tangan kirinya sudah terkena racun yang kuat. Daging dan darahnya telah berubah menjadi cairan kuning dan bahkan tulangnya mulai meleleh. Di bawah benturan ini, lengan kirinya robek dan hilang. Botol giok terbang di bawah benturan ini dan terbang menuju celah yang sekarang lebarnya hanya 10 kaki. Mata Tuan Ashen Pain memerah saat dia menyerbu setelah botol giok. Mata wanita tua itu berbinar dan dia juga menyerang celah itu. Tepat pada saat ini, sosok putih melesat dan bergerak dengan kecepatan kultivator Nirvana Saterer tahap akhir. Itu bergerak melewati wanita tua berbaju hijau dan Master Ashen Pain. Ia meraih botol dan tanpa ragu-ragu berlari keluar dari celahnya. Saat orang ini keluar dari celah, tangan kanannya menekan celah tersebut dan mengirimkan batasan. Kecepatan di mana retakan itu sembuh meningkat pesat. Lu Zihao. Master Ashen Pain terkejut sebelum mengeluarkan suara gemuruh, dan dia menyerbu keluar dari celah. Dia akan mengejar sosok putih itu. Namun, saat dia melangkah keluar dari celah, dia melangkah ke batasan yang telah ditetapkan Wang Lin sebelumnya. Suara gemuruh terjadi saat banyak larangan dipasang dan menyebabkan Tuan Ashen Pain berhenti sejenak. 3 tubuh wanita tua itu menyatu menjadi satu dan bergegas keluar dari celah seperti sambaran petir. Dia mengejar Wang Lin. Wang Lin benar-benar menyembunyikan dirinya saat dia memasuki celah. Dia telah bersembunyi di dekat celah, menunggu kesempatan. Tempat ini sangat aneh. Tidak mungkin untuk menyebarkan akal ilahi Anda terlalu jauh di dalam batasan cahaya hitam. Alhasil, dia memiliki kesempatan sempurna untuk menyembunyikan dirinya. Pada saat ini, dia memegang botol giok dan dengan cepat menerobos kabut. Suara gumaman aneh terus masuk ke telinganya. Pada saat ini, sosok bayangan melayang ke arahnya dan lewat. Wanita tua berbaju hijau mengejar di belakang, tetapi dengan 2 jimat kecepatan, kecepatan Wang Lin tidak terbayangkan. Saat mereka bergerak, jarak di antara mereka secara bertahap semakin lebar. Kamu pantas mati karena mencuri milikku. Wanita tua berbaju hijau mengungkapkan tatapan ganas. Dia melambaikan tangannya dan kabut racun segera muncul. Dalam sekejap mata, gambar kalajengking beracun muncul di langit 7 warna. Kalajengking beracun itu berukuran puluhan ribu kaki. Ekornya menyerang, menciptakan bayangan saat menembak ke arah Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan meninju ekor kalajengking itu. Ada suara gemuruh yang menghancurkan bumi, dan ekor kalajengking itu bergetar dan segera roboh. Tepat pada saat ini, Tuan Ashen Pain juga berlari keluar, dan matanya merah. Dia mengambil manik lain dan mengabaikan sakit hati yang dia rasakan. Dia melemparkannya dan berteriak, panggil, menentang satu. Setelah dia berbicara, semua cahaya 7 warna di dunia dengan cepat berkumpul menuju manik-manik itu dan bergegas masuk. Kemudian manik itu tiba-tiba roboh. Saat itu runtuh, cahaya 7 warna di dunia berkedip dengan hebat dan riak bergema. Cahaya 7 warna berkumpul dengan cepat di dalam riak sampai jari raksasa terbentuk. Jari takdir surgawi. Tempat ini memang berhubungan dengan Alsir. Ketika Wang Lin melihat jari raksasa di langit, pupil matanya menyusut sejenak. Jari raksasa itu tampaknya telah menyerap sebagian besar cahaya 7 warna di langit, menyebabkan langit menjadi redup. Raungan menggelegar bergema saat turun ke arah Wang Lin yang melarikan diri seolah ingin menghancurkannya. Mata wanita tua berbaju hijau bersinar saat tangannya membentuk segel sebelum menunjuk ke antara alisnya. 3 batasan segera keluar. Mereka adalah 3 batasan kuat dari sebelumnya yang merupakan puncak dari pembatasan hidup dan mati. Hidup, mati, hidup. Suara serak wanita tua itu bergema dan ketiga batasan itu menyatu menjadi energi batasan hidup dan mati.
Itu berisi esensi hidup dan mati saat ditembakkan ke arah Wang Lin. Bab 1192 Trisula. Saat Wang Lin pindah, dia mencoba menyimpan botol itu di ruang penyimpanannya, tetapi sesuatu yang sangat aneh terjadi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa meletakkannya di ruang penyimpanannya. Wang Lin sebenarnya siap untuk ini karena jika itu benar-benar bisa dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan, maka Master Ashen Pain tidak perlu memegangnya. Dia bergerak seperti sambaran petir di bawah pengaruh dua jimat kecepatan dan menembak lurus ke depan. Jari raksasa yang dibentuk oleh cahaya tujuh warna turun dengan suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Itu semakin dekat dan lebih dekat ke Wang Lin. Tiga pembatasan hidup dan mati wanita tua itu dikejar dari dekat. Di bawah serangan gabungan dari dua pembudidaya nirvana saterer tingkat menengah yang kuat, mata Wang Lin menyala. Karena dia berani mencuri makanan dari mulut harimau, dia yakin bisa menahannya. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan sosoknya mulai membengkak. Aura dewa kuno yang pekat memenuhi dunia tujuh warna ini. Kemudian riak muncul di sekitar tubuhnya saat ia tumbuh hingga 100 kaki, 500 kaki, 1000 kaki, dalam sekejap mata, ia berubah menjadi titan setinggi 3000 kaki. 5 bintang dewa kuno bening berputar cepat di antara alisnya, dan bintang keenam mulai muncul. Kulit di tubuhnya yang besar kasar dan membentuk tekstur seperti rune. Tubuhnya yang seperti raksasa akan membuat siapapun yang melihatnya merasakan rasa takut dari jiwa mereka. Murid Master Ashen Pain menyusut. Dia belum pernah melihat mantra semacam ini, dan pikirannya tercengang. Mata wanita tua itu bersinar terang dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wang Lin tidak ragu untuk berubah menjadi tubuh dewa kuno sejatinya. Dia berbalik, menatap langit, dan langsung meninju jari nasib surgawi yang turun. Ini adalah pukulan sejati dari dewa kuno, dan kekuatannya bisa mengejutkan dunia. Pukulan ini dilakukan ketika Wang Lin dalam bentuk dewa kuno sejati, jadi itu juga berisi kehendak yang menentang surga. Gemuruh-gemuruh dengan cepat bergema saat tinju raksasa Wang Lin bertabrakan dengan jari takdir surgawi. Dampak yang tak terlukiskan menyebar bersama dengan gemuruh yang dahsyat. Jari takdir surgawi mulai runtuh dan menghilang saat kekuatan yang kuat bertabrakan dengannya. Bintik-bintik cahaya tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan itu runtuh lebih cepat. Seluruh jarinya tiba-tiba hancur di bawah gemuruh yang menggelegar, dan titik cahaya tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tubuh Wang Lin bergetar, dan dia meminjam kekuatan untuk melompat dengan tubuh 3000 kaki ini. Dia melintasi jarak yang tak terukur dalam satu lompatan dan tiba di kaki gunung yang seperti dinding. Tanpa ragu-ragu, dia menendang tanah dan melompati gunung di depannya. Pembatasan hidup dan mati segera menyusul dan tiba di dekat Wang Lin dalam sekejap mata. Wang Lin saat ini berada di atas gunung, dan tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan raksasa muncul, tampak seperti dia telah menghancurkan dunia tujuh warna itu. Trisula raksasa yang benar-benar hitam muncul dari celah. Trisula ini panjangnya sekitar 4000 kaki dan menembus langit. Saat itu muncul, aura yang mengguncang bumi menyebar. Aura dewa kuno yang padat memenuhi area itu saat Wang Lin meraih Trisula dan menyapu di depan tubuhnya. 3 garis hitam muncul di ujung Trisula seolah-olah dunia sedang terbelah. Memegang Trisula, Wang Lin berdiri seperti dewa di atas gunung. Dia menyapu batasan dengan Trisula. Pembatasan ditutup dan langsung dibagi menjadi 3. Itu akan menyerang Wang Lin, tetapi pada saat ini, Trisula melintas. Kekuatan dewa kuno di dalam tubuh Wang Lin bergegas ke Trisula. Trisula melepaskan cahaya hitam dan menyapu pembatas. Gemuruh menggelegar menggema saat 3 bagian pembatas dipotong menjadi 2. Cahaya hitam dari Trisula menjadi lebih intens dan berubah menjadi 3 naga yang melahap batasan tersebut. Setelah melahapnya, Trisula bergetar dan 3 tanda muncul di atasnya. Sepertinya Wang Lin sedang memegang 3 naga hitam. Naga ini sangat ganas dan terus mengaum saat mereka memutar tubuh mereka. Mereka menunjukkan tatapan mengerikan ke arah Master Ashen Pain dan wanita tua berbaju hijau. Pandangan Wang Lin tertuju pada 2 orang yang mengejarnya. Ketika tatapannya menyapu, seolah-olah angin sedingin es telah menembus tubuh mereka dan membuat tubuh mereka tiba-tiba terasa dingin. Siapapun dapat mengambil harta surgawi. Apa ini mencuri yang kamu bicarakan? Jika kalian berdua melanjutkan, maka seperti jari surgawi dan batasan, aku akan membantai kalian berdua. Kata-kata Wang Lin bergema saat dia berbalik dan melesat ke kejauhan. Adegan ini menyebabkan Master Ashen Pain dan wanita tua berbaju hijau terkesiap. Pikiran Master Ashen Pain bergetar dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama dan mengetahui banyak teknik pemurnian tubuh, tetapi tidak ada yang bisa menghasilkan tubuh sebesar itu. Yang paling mengejutkannya adalah dia tidak merasa tubuhnya palsu, itu sangat nyata.
Wanita tua berwajah hijau itu agak pucat saat dia menatap sosok raksasa yang akan menghilang di atas gunung. Dia mengatupkan giginya dan mengejar. Meskipun Tuan Ashen Pine terkejut, dia telah mempersiapkan diri selama 1000 tahun dan telah menghabiskan banyak harta untuk ini. Dia tidak mau membiarkan itu diambil darinya. Pada saat ini, matanya merah dan dia juga mengejar. Tangan kanannya menunjuk ke bahu kirinya beberapa kali dan lengan baru terbentuk dari cahaya 7 warna. Sosok Wang Lin melompati gunung dan tidak berhenti saat dia menjauh. Dalam sekejap, dia tiba di lembah tempat dia meletakkan batasan. Dia melewatinya dengan satu langkah dan akan menyerang ke depan. Tepat pada saat ini, wanita tua yang mengejarnya menunjukkan tatapan kejam. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk pada batasan yang dia tinggalkan di sini sebelumnya. Rerumputan di bawah Wang Lin segera layu dan abu hitam beterbangan ke langit. Mereka berubah menjadi pusaran raksasa dan hendak mengelilingi Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan erangan tertahan saat dia bertabrakan dengan batasan dan berjuang untuk melewatinya. Pusaran yang dibentuk oleh abu hitam mengejar Wang Lin. Pada saat yang sama, mata wanita tua itu menampakkan cahaya aneh dan dia melesat. Dia melompat dari gunung dan langsung mendekat. Dia memasuki batasan di lembah. Master Ashen Pine berada di belakang dan dengan cepat mengikuti, tetapi matanya berbinar, dia ragu-ragu sejenak di luar batasan di lembah dan tidak sepenuhnya masuk. Bukan karena dia telah melihat kelemahannya, tapi dia berhati-hati terhadap wanita tua berbaju hijau. Sama seperti wanita tua berbaju hijau memasuki batasan, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menunjuk pusaran. Pusaran hitam tiba-tiba berbalik dan melesat ke arah wanita tua berbaju hijau. Tak lama kemudian, lampu penghalang yang tak terhitung jumlahnya menyala di lembah tempat wanita tua itu berada. Lampu ini menyilaukan, dan gemuruh-gemuruh sudah cukup untuk mengguncang hati seseorang. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan segera mengepung wanita tua itu. Sekilas, mereka ada puluhan ribu. Pembatasan ini menimbulkan cahaya hantu. Setelah menggabungkan Life and Death Restriction dan Annihilation Restriction, kekuatan mereka menghancurkan bumi. Saat Wang Lin mengaktifkan mereka, semuanya bergegas menuju wanita tua itu. Ada juga pusaran hitam itu. Itu langsung menyelimuti area tersebut, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ke dalam. Namun, raungan gemuruh dan erangan meredam wanita tua itu bisa terdengar dengan jelas. Pada saat ini, bumi bergetar dan raungan marah wanita tua itu menjadi lebih intens, dan ada kilatan cahaya merah darah di dalam pusaran. Raungan terus berlanjut. Jelas sulit baginya untuk pergi. Dia berada dalam krisis hidup atau mati. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi Master Ashen Pine berubah drastis. Dengan kebijaksanaannya, dia segera menyadari bahwa batasan ini ditempatkan oleh wanita tua tetapi diambil alih oleh Wang Lin. Wang Lin telah membawanya ke formasi pembunuhan ini. Orang ini juga mahir dalam pembatasan. Master Ashen Pine melihat batasan yang benar-benar menjebak wanita tua itu. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan pembatasan. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tidak menyerah untuk memperebutkan botol giok. Wanita tua Zhao yang terjebak itu baik untukku. Selama aku membunuh orang bernama Lu itu, aku bisa mengambil kembali gioknya. Dengan pemahaman saya tentang tempat ini, tidak ada yang bisa menemukan saya. Ada kilatan niat membunuh di mata Tuan Ashen Pine, dan dia langsung membuat keputusan. Dia bergerak di sekitar batasan di luar lembah dan tangannya membentuk segel. Puluhan ribu titik cahaya keemasan muncul dan semuanya ditembakkan ke arah Wang Lin. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia telah menunggu kesempatan ini. Dia tidak bisa melawan dua pembudidaya nirvana saterer tahap tengah sekaligus. Dia harus melukai atau menjebak salah satu dari mereka sebelum dia aman untuk bertempur. Master Ashen Pine jahat bahkan di Peng Lai. Melihat mantranya mendekat, Wang Lin mendengus dingin dan melambaikan trisula di tangannya. Ketiga naga itu meraung dan hujan pedang terlempar ke langit. Mereka tidak bisa mendekati Wang Lin. Mata Master Ashen Pine mengungkapkan tatapan ganas dan menjangkau kehampaan. Retakan pada ruang penyimpanan ini terbuka dan pedang terbang-terbang keluar. Pedang ini sangat jernih, dan saat itu muncul, aura harta karun Sudo Nirvana Void mengelilingi daerah itu. Murid Wang Lin menyusut. Tepat pada saat ini, Master Ashen Pine meraung dan melemparkan pedang kristal. Pedang itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga saat terbang menuju Wang Lin. Pertarungan pertama yang sebenarnya dengan kultivator Nirvana Saterer tahap menengah membuat Wang Lin bersemangat. Dia tidak mundur dan malah menyapu trisula ke depan. Ketiga naga itu tiba-tiba terbang keluar dari trisula dan berusaha melahap pedang kristal itu. Yang lebih aneh adalah bahwa tiga tanda yang terbentuk setelah melahap pembatasan hidup dan mati bersinar. Mereka terbang keluar dan menyatu dengan tiga naga hitam. Ini menyebabkan aura pembatasan hidup dan mati tiba-tiba muncul. Ini adalah kekuatan trisula yang sebenarnya.
Bab 1193 Pertempuran berdarah melawan Master Ancient Pain. Ia bisa melahap semua mantra di dunia untuk digunakan sendiri. Ini adalah harta karun Dewa Kuno yang dimurnikan oleh Dewa Kuno Tusi saat itu. Tusi sangat puas dengan harta karun ini, tetapi harta itu tidak memiliki roh, jadi dia mengubahnya menjadi gunung dan melemparkannya ke planet. Dia berharap menggunakan waktu untuk memadatkan semangat untuk itu. Setelah dia menyelesaikan tekniknya, ini akan menjadi harta yang setara dengan tombak pembunuh dewa. Namun, sangat disayangkan Tusi gagal dan Trisula ini hilang seiring berjalannya waktu. Setelah Alsir mendapatkannya, dia bisa menggunakan kekuatannya, tapi dia tidak bisa mengaktifkan kemampuannya. Hanya Dewa Kuno yang bisa menggunakan kemampuannya. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin di bawah Alsir, dia adalah Dewa Kuno. Setelah mengalami cobaan pertama dan dua bencana, dia sekarang menjadi Dewa Kuno sejati. Dengan Trisula di tangan, dia bisa menunjukkan kemampuan melahap mantra. Ketiga naga itu adalah naga yang memangsa. Pembatasan hidup dan mati dilahap dan menjadi mantra Trisula. Pembatasan terbang dan menyatu dengan naga hitam saat mereka menyerbu pedang kristal Sudo Nirvana Void. Pedang kristal ini sangat kuat di antara harta karun yang dimiliki Master Ancient Pain. Alasan dia mengeluarkannya adalah untuk segera membunuh Wang Lin. Saat terbang melintasi langit, sepertinya ia bisa membelah dunia menjadi dua. Naga hitam itu segera mendekati pedang kristal itu. Suara gemuruh bergema saat ketiga naga membuka mulut mereka dan melahap pedang kristal itu. Di saat yang sama, tubuh ketiga naga hitam itu bergetar. Sebuah raungan datang dari salah satu naga, tapi tidak meledak. Ia berjuang untuk kembali ke Wang Lin bersama dengan dua naga lainnya, dan mereka kembali ke Trisula. Ada cahaya kristal redup di tubuh Trisula, lalu jejak pedang kristal perlahan muncul di atasnya. Ekspresi Master Ancient Pain berubah, tetapi dia dengan cepat menyerang ke depan. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Kilatan cahaya muncul di hadapannya dan langsung berubah menjadi energi pedang yang tak ada habisnya. Energi pedang memenuhi langit dan menembak Wang Lin. Tak lama kemudian, tangan kanannya meraih tas penyimpanannya dan tiga manik muncul. Dia melemparkannya dan berteriak, panggil, menentang satu. Semua cahaya tujuh warna di dunia berkumpul sekali lagi dan melonjak menjadi tiga manik-manik. Saat suara letusan bergema, salah satu manik-manik dengan cepat runtuh. Saat itu runtuh, itu berubah menjadi bayangan buram di langit. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa bayangan itu, tapi pedang bisa menyelimuti dunia. Bayangan itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan satu jari, semua cahaya tujuh warna berkumpul dan sinar energi pedang tujuh warna yang bisa menembus dunia menembak ke arah Wang Lin. Tak lama kemudian, manik lainnya runtuh. Bumi bergetar dan sebagian besar pegunungan seperti dinding runtuh. Seorang raksasa batu berjalan keluar dari pegunungan, setiap langkah menyebabkan tanah bergetar. Raksasa batu itu terbungkus dalam cahaya tujuh warna dan menyerang Wang Lin. Pada saat ini, manik ketiga meledak. Cahaya tujuh warna berkumpul seperti orang gila dan berubah menjadi kompas raksasa. Kompas ini sangat halus, dan berputar dengan cepat untuk menciptakan tekanan yang kuat. Saat dia mulai menyerang, dia menggunakan semua kartu as pembunuhnya. Dia jelas ingin membunuh Wang Lin dengan cepat. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya, lalu wajahnya menjadi merah dan seberkas cahaya darah terbang keluar. Ada sesuatu seperti jiwa yang baru lahir di dalam cahaya darah. Itu persis sama dengan yang menyerang wanita tua berbaju hijau. Jiwa yang baru lahir ini melepaskan jeritan sengit dan menyerang Wang Lin dengan cahaya merah darah. Itu berisi keganasan yang tak terkatakan di wajahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Trisula kembali ke Wang Lin, gerakan membunuh Tuan Ancient Pain tiba. Dia berada di tahap pertengahan Nirvana Saterer, jadi energi asalnya yang padat memungkinkan mantra dan harta sihirnya memiliki kekuatan yang mengejutkan. Ekspresi Wang Lin tenang dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia meraih Trisula dan melemparkannya ke langit ke arah kompas. Dari sudut pandang Wang Lin, ini adalah barang paling berbahaya. Tak lama kemudian, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Langit tujuh warna diselimuti angin hitam yang menderu-deru. Sejumlah naga hitam terbentuk, tetapi mereka tidak menyebar. Sebaliknya, mereka semua membidik ke arah sosok buram tujuh warna di langit. Setelah Cold Wind datanglah Summon the Rain. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan ribuan tetes hujan kristal muncul. Mereka dengan cepat menembak ke arah energi pedang tak terukur yang ditembakkan Master Ancient Pain, dan sebagian dari mereka mengejar raksasa batu itu. Suara letupan bergema saat Wang Lin berjalan ke depan dan tangan kanannya membentuk kepalan. Dia melemparkan pukulan ke energi pedang tujuh warna yang masuk. Gemuruh menggelegar bergema. Energi pedang tujuh warna bergetar dan enam warna runtuh. Hanya cahaya biru yang keluar dan membor ke tangan kanan Wang Lin.
Tubuh Wang Lin bergetar saat dia merasakan aura gila mengalir ke tubuhnya dari lengannya, menyebabkan dia mengerang. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke kekosongan, lalu dia membuka mulutnya untuk membiarkan stempel segel surga terbang keluar. Saat itu muncul, jiwa pertempuran keluar satu per satu. Master Void, Alsir, dan Wu Qing semuanya muncul dan menyerang jiwa yang baru lahir dengan darah yang tampak ganas. Selain itu, sejumlah besar jiwa pertempuran keluar dari stempel penyegelan surgawi. Ada Celestial, Penggarap Alheaven, dan Penggarap Aliansi. Ini segera menyebabkan aura kekerasan menyelimuti daerah itu. Pemandangan ini menyebabkan Master Ashen Pain menghirup udara dingin. Dia berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan Wang Lin, tetapi hanya beberapa harta yang ditunjukkan Wang Lin sudah cukup untuk membuat takut para pembudidaya biasa. Gemuruh menggelegar bergema di dunia 7 warna. Trisula bergegas ke arah kompas di langit, tetapi ketika jaraknya 7 inci, itu dihentikan oleh layar cahaya 7 warna. 3 naga di Trisula melahap layar cahaya seperti orang gila dan terus mendekat. Sosok buram yang juga melayang di langit secara bertahap menghilang di bawah pengaruh naga hitam yang dibentuk oleh Cold Wind. Bahkan lebih jauh lagi, raksasa batu itu tertutup lapisan es yang tak terhitung jumlahnya di bawah serangan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sebelum bisa mendekat, itu berubah menjadi patung es raksasa. Hal seperti jiwa yang baru lahir darah berteriak di bawah serangan jiwa monster tua. Ia mencoba melarikan diri, tetapi tidak bisa keluar. Yang menarik perhatian Wang Lin adalah jiwa Alsir. Saat itu muncul, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Itu tidak mengikuti perintah Magic Arsenal untuk menyerang tetapi malah menatap ke langit. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan jiwa Alsir. Dia bergegas keluar dan tangannya meraih kekosongan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sepertinya Wang Lin telah menyambar petir. Petir tak berujung memadat dan berubah menjadi tombak halus. Ini adalah ilusi dari God Slaying Spear. Dia tanpa ampun melemparkan tombak, dan tombak itu menembak ke arah kompas besar di langit, menghancurkan semua rintangan di jalannya. Wang Lin tidak berhenti di situ. Dia menyerang ke depan dan tangan kanannya tanpa ampun menekan. Telapak tangannya yang besar turun dari langit saat 2 jari dari tangan kirinya dengan cepat menekan punggung tangan kanannya. Energi asal melonjak dari dunia 7 warna dan mengalir ke tangan kanannya. Sebuah cetakan tangan ilusi raksasa muncul di depan tangan kanannya dan turun ke Master Ashen Pain. Mata Master Ashen Pain merah dan menunjukkan sedikit kegilaan. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia melambaikan tangan kanannya dan ekspresinya menjadi ganas. 7 jiwa yang baru lahir segera muncul, dan mereka semua menjerit sedih. Dalam sekejap mata, tanda kilat muncul di hadapan Master Ashen Pain. Saat tanda petir muncul, seluruh dunia menjadi gelap. Seolah-olah semua cahaya di dunia diserap oleh tanda petir ini. Menggunakan darah ratusan asal untuk ditukar dengan roh ketujuh dari alam tertutup. Master Ashen Pain meraung saat tanda petir menyala. Pada saat ini, telapak tangan Wang Lin turun ke tanda petir. Gemuruh menggelegar menggema dan telapak tangan roboh. Saat itu runtuh, sinar petir melesat ke arah Wang Lin. Itu sangat cepat sehingga Wang Lin tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Itu mendarat di dadanya. Tubuh Wang Lin bergetar dan terlempar ke belakang beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, darah Dewa Kuno mengalir keluar dari sudut mulutnya, tetapi matanya tajam. Tangan kanannya meraih kekosongan dan pedang besi muncul. Itu melingkari telapak tangannya sekali seolah-olah itu mengunci target dan menembak ke Master Ashen Pain. Tangan kiri Tuan Ashen Pain melambai ke ruang penyimpanannya dan paku 7 warna muncul. Ini persis sama dengan yang menembus kerangka dengan kitab suci Dao terukir di tulangnya. Mati untuk orang tua ini. Tuan Ashen Pain melambaikan tangannya dan paku 7 warna menembak ke pedang besi. Paku ini mengandung tekanan yang tak terbayangkan. Itu sebenarnya lebih kuat dari harta Sudo Nirvana Void. Dalam sekejap, paku itu bertabrakan dengan pedang besi. Suara berderak bergema, dan pedang besi itu retak di tengah dan terbelah menjadi 2. Paku 7 warna menghancurkan pedang besi dan langsung menancapkan dirinya ke bahu kanan Wang Lin. Rasa sakit yang luar biasa menyapu tubuh Wang Lin, menyebabkan dia gemetar. Pada saat yang sama, meskipun pedangnya terbelah, ujung pedang menembus dada Master Ashen Pain dan menancapkan dirinya ke tanah. Tuan Ashen Pain batuk darah. Dia terluka parah saat dia berbalik dan menyerang pegunungan yang seperti dinding. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Paku 7 warna sepertinya bisa memotong jiwa asalnya. Matanya menjadi bingung dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Dia akan berubah menjadi ukuran orang biasa. Dia mengatupkan giginya saat dia menatap Master Ashen Pain yang melarikan diri yang terus-menerus batuk darah. War Spirit Print muncul di benaknya dan dia dengan ganas mendorong telapak tangannya ke depan. War Spirit Print muncul, dan dunia bergolak.
Ketika sampai di dekat Master Ashen Pine, dia menggunakan beberapa mantra yang tidak diketahui yang menyebabkan tubuhnya runtuh menjadi kabut 7 warna. Dia bisa lolos dari kematian saat kabut 7 warna melilit jiwa asalnya dan menghilang di sisi lain gunung. Wang Lin batuk darah dan tubuhnya kembali normal. Dia mengambil semua hartanya dan bahkan tidak repot-repot melihat wanita tua yang terperangkap di dalam batasan sebelum dia dengan cepat pergi. Wajahnya pucat dan banyak darah mengalir dari bahunya. Pertarungannya melawan Master Ashen Pine telah mengakibatkan keduanya terluka parah. Kompas raksasa di langit perlahan bergerak dan mengejar Wang Lin. Bab 1194 menghancurkan kompas. Wajah Wang Lin pucat tanpa bekas darah. Darah di sudut mulutnya membuat kontras yang mengejutkan. Dia menyimpan semua hartanya, termasuk pedang besi terbelah, dan mundur ke kejauhan. Jiwa yang baru lahir darah yang dikirim oleh Tuan Ashen Pine tidak bisa melarikan diri dan ditangkap oleh jiwa pertempuran Wang Lin. Penglihatannya kabur dan rasa kantuk memenuhi seluruh tubuhnya sementara rasa sakit yang hebat datang dari bahu kanannya. Dia bergantian antara pingsan dan terjaga. Di matanya, sepertinya ada banyak jalan di hadapannya. Kompas raksasa bergerak di langit. Itu terkunci ke Wang Lin dan terus bergerak bersamanya. Saat berputar dengan cepat, tekanan kuat muncul dan mengunci Wang Lin yang melarikan diri. Wang Lin sangat lemah, dan di bawah tekanan ini, dia hampir terhuyung-huyung. Tepat pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari kompas, dan itu berputar lebih cepat. Cahaya 7 warna berkumpul di kompas seperti orang gila, dan segera, rune 7 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar kompas. Perasaan bahaya menyebar di hati Wang Lin. Pada saat bahaya ini, Wang Lin tanpa ampun menggigit lidahnya untuk sadar. Tepat pada saat ini, rune yang tak terhitung jumlahnya turun dari kompas. Saat rune jatuh, Wang Lin mengatupkan giginya dan tangan kirinya meraih kekosongan, meraih trisula. Rune bersiul di langit dan jatuh seperti hujan. Gemuruh menggelegar bergema, dan Wang Lin batuk darah. Banyak rune mendarat di tubuh Wang Lin, meninggalkan jejak yang dalam, dan setiap tanda menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Matanya dipenuhi kegilaan. Ini adalah karakter Wang Lin. Semakin kritis saat itu, semakin berbahaya, semakin tenang dia, tetapi dengan sedikit kegilaan. Ketenangan dan kegilaan tidak bertentangan. Penilaian yang tenang, tapi tindakan gila. Kompas itu harus dihancurkan, atau kompas itu akan terus mengejar Wang Lin dan membawa bahaya baginya. Juga, dengan hal ini mengikutinya, Wang Lin akan berada di bawah belas kasihan dua musuh di tempat ini. Saat tangan kiri Wang Lin memegang trisula, kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu untuk mabuk. Saat lukanya semakin parah, dia bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Dia harus menghancurkan kompas ini dan mencari tempat untuk menyembuhkan. Waktu adalah yang terpenting. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan niat bertarung memenuhi matanya. Api memenuhi mata kirinya dan Vermilion Bird Armor merah muncul di sekitar Wang Lin. Pada saat yang sama, guntur muncul di mata kanannya dan membuat daerah yang berjarak 10.000 kaki darinya menjadi danau guntur. Guntur bergemuruh saat petir mengular di seluruh bumi. Suara letupan datang dari bumi saat kilat melintasinya. Sisa-sisa kekuatan dewa kuno meninggalkan tangan kanannya dan berkumpul di trisula di lengan kirinya. Saat ini, raungan menggelegar yang menantang langit bergema dan Wang Lin melompat dari tanah. Lautan api tiba-tiba muncul dan Vermilion Bird muncul di sekitar Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah mengendalikan semua api di dunia dan menyerang kompas. Saat dia menyerang, guntur bergemuruh dan terbang ke udara bersama dengan Wang Lin. Guntur bangkit bersama Wang Lin dan membentuk gunung guntur. Gunung yang terbuat dari guntur. Wang Lin berada di puncak gunung. Gunung guntur tumbuh dan akhirnya memadat di luar tubuh Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah menyerap gunung guntur. Dengan kekuatan guntur dan api, Wang Lin seperti meteor yang diselimuti guntur dan api. Dia memegang trisula saat dia menyerang ke depan, mencari jalur kultivasinya yang menentang surga. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Saat rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar kompas, dia mendekat. Suara dia menerobos langit menjadi lebih keras dan lebih keras sampai itu adalah raungan yang menghancurkan bumi. 9 transformasi misterius. Mata Wang Lin memerah saat dia tiba-tiba terbelah menjadi 9 bagian dan kemudian menyatu kembali menjadi satu. Aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya turun ke tubuh Wang Lin di alam 7 warna ini. Teriakan burung Vermilion bergema, dan sosok Wang Lin mempesona saat dia menyerang kompas. Dia bergerak lebih cepat dari sebelumnya dan menabrak kompas. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila. Kompas yang berputar bergetar dan mulai runtuh. Awalnya hanya retakan saja, namun tak lama kemudian retakan itu menyebar hingga tertutup retakan. Kemudian, dengan keras, itu terkoyak.
Saat pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar, sosok merah terbang keluar dari kompas yang runtuh. Ia bahkan tidak melihat ke belakang sebelum menghilang di cakrawala. Meskipun sosok ini telah menghilang, suara kompas yang runtuh bergema di seluruh alam 7 warna. Di wilayah luar, sejumlah besar binatang kabut dengan cepat terkondensasi dan melihat ke arah di mana suara yang menghancurkan bumi ini berasal. Banyak orang hilang yang berkeliaran semua berhenti. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah suara dengan ekspresi bingung. Anak laki-laki bernama Duanmu adalah salah satunya. Ada gua tersembunyi di sebuah gunung di wilayah luar alam 7 warna. Ada seorang pria kekar duduk di dalam gua. Wajahnya pucat dan masih ada darah berceceran di bajunya. Matanya tiba-tiba terbuka dan gemuruh serta fluktuasi yang dia rasakan membuatnya terkesiap. Dia adalah Chen Tianjun. Wanita tua itu terjebak di dalam pembatas di luar lembah dan tidak bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Dia harus menahan serangan konstan dari pembatasan dan wajahnya pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan keengganan. Tangannya terus membentuk segel dan mengirimkan batasan untuk melawan, tetapi kekuatan batasan di sini jauh di luar imajinasinya. Pembatasan hidup dan mati telah sepenuhnya menyatu dengan pembatasan pemusnahan, jadi dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Dia terus-menerus diserang dan lukanya semakin parah seiring berjalannya waktu. Saat gemuruh yang menggetarkan surga datang, wanita tua itu tiba-tiba mendongak, bingung dan tidak pasti. Gemuruh ini menggema di alam 7 warna dan melewati pegunungan seperti dinding. Itu melakukan perjalanan melalui kabut, menyebabkan kabut bergemuruh. Sejumlah besar yang tercerahkan berhenti mengucapkan untuk pertama kalinya dan melihat ke arah linglung. Di dalam kabut, di antara alis patung besar dengan tanda petir di dahinya, ada awan kabut 7 warna. Jiwa asal guru Ashen Pain yang melemah sedang duduk di sini menyembuhkan. Saat gemuruh itu tiba, dia tiba-tiba mendongak dan dipenuhi dengan keterkejutan. Kali ini dia benar-benar kaget. Dia sudah memperkirakan bahwa Wang Lin akan menjadi kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir Wang Lin akan bisa menandinginya dan menyebabkan mereka berdua terluka parah. Memikirkan kembali semua harta yang telah dia gunakan, dia merasa hatinya berdarah, terutama ketiga manik itu. Kehilangan mereka benar-benar menyengat hatinya, dan juga pedang kristal itu. Namun, dibandingkan dengan paku 7 warna, benda-benda ini benar-benar tidak penting. Berpikir tentang paku 7 warna, Tuan Ashen Pain merasa seperti jiwa asalnya akan runtuh. Paku itu adalah harta terkuat yang dia miliki, dan itu adalah kartu asnya yang tersembunyi. Namun, bahkan setelah dia mengeluarkannya, dia tidak bisa membunuh pembudidaya bernama Lu itu. Dia bahkan telah kehilangan tubuhnya sendiri dan hampir mati. Alasan dia melarikan diri, selain karena dia terlalu lemah untuk terus bertarung, adalah karena dia yakin Wang Lin akan mati. Menjadi luka serius berarti Wang Lin tidak mungkin melarikan diri dari mantra kompas yang dibentuk oleh manik itu. Begitu Wang Lin meninggal, dia bisa mengendalikan kompas untuk mengembalikan tubuh dan menyerap jiwa asal. Setelah lukanya sembuh, dia bisa dengan mudah mendapatkan semuanya. Namun, raungan dan sensasi hubungannya dengan itu terputus mengejutkan Master Ashen Pain, dan dia mulai merenung. Bahkan dengan luka yang parah, dia masih bisa mematahkan mantra di kompas. Untuk pertama kalinya, Master Ashen Pain merasa takut pada Wang Lin. Gunung tempat Tuan Ashen Pain berada bukanlah pusat sebenarnya dari alam 7 warna seperti yang dia katakan. Bahkan lebih dalam, di tepi pusat sebenarnya dari alam 7 warna, ada lembah yang tenggelam dalam kabut. Master Cloud Soul sedang duduk di sana dengan wajah pucat, dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Perasaan ilahi Wang Lin menjadi kabur saat dia dengan cepat bergerak maju. Namun, dia mengatupkan giginya untuk menjaga kewarasan. Penglihatannya berangsur-angsur meredup saat dia bergegas ke lembah terpencil dan ke gua yang sepi. Dia hanya punya waktu untuk membuka ruang penyimpanannya untuk memungkinkan wanita berbaju perak dan Su Luguo keluar sebelum dia jatuh ke tanah dan pingsan. Su Luguo menyelesaikan tugasnya ketika Wang Lin membunuh uang mulia dan disingkirkan oleh Wang Lin. Sekarang setelah dia datang, dia akan menyombongkan diri, tetapi dia segera melihat bahwa mata Wang Lin tertutup dan wajahnya pucat pasi. Matanya tidak bisa membantu tetapi berbalik. Namun, tepat pada saat ini, dengusan dingin muncul. Tubuh Su Luguo bergetar dan dia segera menunjukkan ekspresi sanjungan. Dia sudah tahu betapa kuatnya mayat wanita perak ini, jadi dia tidak akan berani menyinggung perasaannya. Menjaga. Wanita berbaju perak berkata dengan suara dingin, lalu dia duduk di sebelah Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin, ada sedikit kebingungan dan kelembutan di matanya. Su Luguo dengan cepat setuju. Setelah dia menyadari bahwa wanita berbaju perak tidak lagi memperhatikannya dan hanya melihat iblis itu, dia mulai berpura-pura seperti sedang menjaga. Namun, dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Apa yang menarik dari iblis itu? Kakek sullah yang ramah, anggun, tampan, dan cantik.
Sayangnya, saya terlalu mencolok, dan saya benar-benar tidak berdaya tentang hal itu. Su Liwo menghela nafas di dalam hatinya dan mengungkapkan ekspresi yang sangat menyesal. Bab 1195 Kuku Tujuh Warna. Wanita berbaju perak itu menarik pandangannya setelah sekian lama, dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Dia samar-samar sepertinya mengingat sesuatu, tetapi itu sangat samar. Dia mengangkat tangannya yang seperti giok dan melambaikannya sesuai dengan ingatannya yang kabur. Ada kilatan samar cahaya hantu dan batasan mendarat di pintu masuk gua. Jika Wang Lin terjaga dan melihat ini, matanya akan menyipit. Pembatasan ini adalah pembatasan hidup dan mati. Teknik ini jauh di atas apa yang wanita tua itu buat, sangat terampil. Wang Lin tidak koma terlalu lama. Setelah beberapa jam, dia membuka matanya, dan ketika dia melihat pintu masuk, dia terkejut. Dia memandang wanita berbaju perak tetapi tidak bertanya. Sebaliknya, dia duduk dan mulai berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, dunia luar tenang tanpa fluktuasi sedikitpun. Seolah-olah semua pembudidaya di alam 7 warna pulih sebanyak mungkin. Setelah 3 hari, tidak hanya kulit Wang Lin tidak pulih, dia menjadi lebih pucat. Ada cahaya samar 7 warna datang dari bahu kanannya. Lukanya sudah sembuh, tapi paku masih tertusuk di tulangnya. Paku 7 warna membuat tulangnya terus-menerus hancur, tetapi karena vitalitas dewa kuno yang kuat, tulang yang hancur itu dengan cepat pulih. Ini berulang tanpa akhir dan membuat Wang Lin kesakitan. Yang lebih serius adalah bahwa tidak hanya paku 7 warna yang tertanam di tulangnya, itu juga terasa seperti telah menembus ke dalam jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya lamban dan lemah. Jika memang begitu, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi Wang Lin terkejut menemukan bahwa kuku 7 warna terus-menerus menguras vitalitasnya. Itu jika tidak akan berhenti sampai itu menguras semua vitalitasnya. Harta karun apa yang memiliki kekuatan untuk mematahkan pedang Sudo Nirvana Void menjadi 2? Hati Wang Lin sakit. Pedang besi telah bersamanya selama bertahun-tahun dan sangat berguna, tetapi sekarang pedang itu patah. Ada juga manik-manik yang dibuang oleh Tuan Ashen Pine. Masing-masing dari mereka bisa memanggil mantra di dunia 7 warna ini. Mereka sangat aneh. Bahkan jari takdir surgawi muncul dari satu, saat Wang Lin menahan rasa sakit, dia mulai merenungkan. Dia memikirkan kapan jiwa pertempuran Alsir muncul dan melihat ke langit dengan kebingungan. Tempat ini harus terhubung dengan Alsir. Setelah sedikit merenung, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Namun, Master Ashen Pine juga terluka parah. Tubuhnya runtuh di bawah War Spirit Print dan hanya jiwa asalnya yang lolos. Dia juga terluka parah oleh pedang besi dan telah menghabiskan banyak hartanya. Aku harus pulih secepat mungkin, dan saat kita bertemu lagi, dia pasti akan mati. Ada juga perempuan tua berbaju hijau yang terjebak di dalam batasan. Meskipun dia mahir dalam Life and Death Restriction, dengan Annihilation Restriction saya digabungkan, tidak akan mudah baginya untuk keluar. Biarpun dia keluar dengan paksa, dia akan terluka parah. Ada juga Master Cloud Soul. Ketika dia diteleportasi ke sini, dia diteleportasi ke lokasi acak, tapi saya tidak tahu di mana. Namun, tempat ini penuh dengan bahaya, dan diangkut secara acak ke sini sangatlah berbahaya. Sepertinya dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri sekarang. Ketiganya sudah saya lakukan, tapi Chen Tianjun pergi lebih awal. Meskipun kami merasa mantranya menghilang sebelumnya, sulit untuk membuktikan bahwa dia sudah mati. Semua orang di sini berencana melawan satu sama lain, dan tidak ada yang ingin yang lain pergi dari sini dengan harta karun itu. Inilah yang mereka sebut, meskipun seseorang tidak ingin menyakiti harimau, harimau tetap ingin menyakiti orang itu. Jika Anda terus menjadi pasif, Anda hanya akan diperdaya. Mata Wang Lin berbinar, dia sudah lama melihat semua ini. Inilah mengapa dia bertindak pertama dan memaksa Master Cloud Soul untuk berteleportasi ke lokasi lain. Kemudian dia menjebak wanita tua itu dalam batasan sehingga dia bisa bertempur melawan Master Ashen Pine. Saat merenung, rasa sakit yang hebat datang dari bahu kanannya dan keringat keluar dari dahinya. Dia menunjukkan tatapan tegas dan mengusap tangan kirinya ke tangan kanannya. Sebuah luka segera muncul dan terus membesar hingga menunjukkan paku 7 warna yang tertanam di tulangnya. Dalam sekejap, cahaya 7 warna menutupi seluruh gua. Su Liguo menjilat bibirnya saat dia melihat Wang Lin dan berpikir, iblis itu memang iblis. Dia tidak hanya kejam pada orang lain, dia juga kejam pada dirinya sendiri. Petik 2. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin mengatupkan giginya, meraih kuku 7 warna itu, dan tanpa ampun menariknya dengan suara gemuruh. Rasa sakit yang hebat menyelimuti tubuhnya. Wang Lin mengeluarkan erangan teredam dan keringat membasahi pakaiannya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menariknya keluar. Paku ini sepertinya menyatu dengan tulangnya.
Mustahil untuk mengatakan itu bukan bagian dari itu. Yang lebih aneh lagi adalah cahaya 7 warna itu sepertinya telah memasuki tulangnya. Tulang bahu kanannya sepertinya menjadi 7 warna. Wajah Wang Lin pucat. Saat cahaya 7 warna memasuki tubuhnya, pikirannya menjadi kosong. Ada tanda-tanda dia akan gila. Meskipun perasaan ini menghilang dalam sekejap, itu membuat Wang Lin terkesiap. Pada saat itu, kegilaan benar-benar di luar kendalinya. Seolah-olah pikirannya telah jatuh ke banyak lapisan neraka dan disegel di dalamnya. Dia bukan lagi dirinya sendiri. Melihat bahu kanannya, paku 7 warna telah menyusut setengahnya. Wang Lin menatap paku 7 warna itu. Dia merasa jika paku itu hilang sepenuhnya, tulangnya akan berubah menjadi 7 warna. Pada saat itu, kegilaan tidak hanya sesaat, tapi permanen. Harta ajaib apa ini? Luka di bahu kanan Wang Lin dengan cepat sembuh dan menghilang, menutupi kuku 7 warna itu. Setelah diam-diam melihat luka penyembuhan, Wang Lin menutup matanya dan jiwa asalnya mulai berjuang. Karena dia tidak bisa mengeluarkannya menggunakan kekuatan eksternal, dia akan mencoba menggunakan energi asal dan kekuatan dewa kuno untuk memaksanya keluar. Waktu berlalu dan 3 hari berlalu. Wang Lin membuka matanya. Dengan tingkat kultivasinya, dia hanya bisa menekannya. Dia tidak bisa memaksa keluar cahaya 7 warna, apalagi paku. Jika saya hanya bisa menekannya, maka ini bukanlah akhir. Sekarang saya hanya butuh bantuan, jika ada cukup pembantu, saya harus bisa memaksa 7 warna dan paku keluar. Wang Lin diam-diam melihat botol giok itu. Ini adalah tujuan akhir Master Asian Pain untuk datang ke alam 7 warna. Memegang botol itu, perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Botol itu setengah terisi cairan hitam. Itu tampak seperti darah tetapi tidak mengeluarkan bau darah. Setelah aku mendapatkan jiwa asal Master Asian Pain, aku akan tahu persis apa ini. Jika saya tidak salah, ini pasti terkait dengan membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya. Dia meletakkan botol giok di pakaiannya, berdiri, dan melihat pembatasan hidup dan mati di pintu masuk gua. Kemudian dia melihat wanita berbaju perak. Kamu tahu pembatasan hidup dan mati. Wanita berbaju perak merenung. Setelah sekian lama, dia berbisik, ada beberapa kenangan. Buka batasannya. Wang Lin sedikit mengangguk. Wanita berbaju perak berjalan di samping pintu masuk gua dan tangannya yang seperti giok dengan lembut menamparnya. Pembatasan perlahan menghilang dan tidak ada jejak yang tersisa. Wang Lin tidak bertanya dan melambaikan lengan bajunya. Suli Guo hendak berbicara, tetapi sebelum dia bisa membuka mulut, dia dimasukkan ke ruang penyimpanan bersama dengan wanita berbaju perak. Setelah meninggalkan gua, Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menahan rasa sakit di bahu kanannya dan bergegas keluar. Dia tidak pergi ke kedalaman alam 7 warna, tetapi pegunungan terluar di luar lembah. Tempat itu dipenuhi dengan puncak gunung dengan binatang kabut yang ganas. Binatang buas ini adalah para pembantu yang dipikirkan Wang Lin. Dia dengan cepat terbang melalui banyak lembah saat dia melakukan perjalanan di sepanjang jalan yang dia datangi, menuju ke wilayah luar alam 7 warna. Segera, dia melihat terowongan menuju keluar dan melihat ke atas. Matanya berbinar saat dia menatap kabut tebal di puncak. Dia dengan hati-hati memeriksa rencana di kepalanya dan kemudian menunjukkan tatapan yang tegas. Meskipun perjalanan ini berbahaya, jika bisa memaksa keluar paku 7 warna, itu semua akan sia-sia. Mari kita lihat seberapa kuat tubuh Dewa Purba saya. Tubuh Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembak di puncak gunung. Sebelum dia mendekat, suara gemuruh datang dari kabut dan seekor elang raksasa setinggi 1000 kaki bergegas keluar dari kabut. Itu meraung saat menembak ke arah Wang Lin, dan kabut mengikutinya. Itu terlalu cepat dan langsung mendekat. Elang itu menyerang dan menabrak Wang Lin. Wang Lin tidak mengelak. Dia menggunakan tubuhnya untuk melawannya. Orang dan elang dengan cepat mendekat dan bertabrakan satu sama lain. Ada suara gemuruh yang menggelegar dan Wang Lin mundur beberapa langkah. Dia bahkan tidak mencoba untuk mengurangi dampaknya, dan semua kekuatan mengalir ke bahu kanannya. Hal ini menyebabkan kilau 7 warna dari bahu kanannya mengintensifkan hingga menembus kulitnya. Dari jauh, sepertinya Wang Lin ditutupi cahaya 7 warna. Binatang elang itu mengaum marah dan juga dipukul mundur. Itu berputar sekali di langit dan menyerbu Wang Lin sekali lagi. Pikiran Wang Lin bergetar, tapi dia tidak berhenti. Dia menyerang kabut sekali lagi. Pada saat ini, saat raungan bergema, elang lain keluar dari kabut. Yang ini juga setinggi 1000 kaki, dan kedua elang itu membentuk dua sinar cahaya hitam yang menembak ke arah Wang Lin. Suara letusan bergema dan Wang Lin merasa seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya menabraknya. Wajahnya menjadi lebih pucat dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tetapi matanya menjadi lebih cerah. Kedua binatang buas ini sama-sama peringkat 12, dan dampaknya sangat kuat. Namun, Wang Lin memberikan semua dampak ke bahu kanannya.
Bahkan jika tubuhnya terluka parah, dia akan memaksa cahaya 7 warna itu keluar apapun yang terjadi. Separuh tubuhnya diselimuti cahaya 7 warna. Dengan metode Wang Lin, seolah-olah 2 binatang elang membantunya memaksa keluar cahaya 7 warna. Saat cahaya 7 warna itu menyala, itu berkumpul menuju bahu kanannya. Ada kilatan cahaya hitam saat 2 binatang elang terus menyerang tubuh Wang Lin. Lukanya semakin parah dan darah mengalir dari mulutnya, tetapi wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Selama akarnya tidak terluka, tubuh Dewa Kuno dapat segera pulih. Bahkan jika dia mengalami luka serius, Wang Lin tidak akan peduli selama dia bisa memaksa paku 7 warna itu keluar. Dia bergegas menuju puncak gunung. Pada saat ini, tubuh Wang Lin telah mencapai batasnya. Cahaya 7 warna di bahu kanannya telah terkondensasi kembali menjadi kuku 7 warna. Di bawah pukulan yang terus-menerus ini, paku itu sepertinya telah mengendur dan menunjukkan tanda-tanda didorong keluar. Tepat pada saat ini, raungan lain datang dari puncak gunung dan elang ketiga terbang keluar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan tanpa ampun menghantam dada Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar, dan dampak yang kuat menyebabkan tubuhnya yang sudah terluka terasa seperti akan runtuh, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tertawa saat bahu kanannya meledak dan darah mengalir kemana-mana. Paku 7 warna ada di dalam darah itu. Bab 1196 Rahasia Simamo. Wang Lin meraih paku 7 warna dan dengan cepat mundur dengan bantuan benturan. Dia jatuh ke dasar gunung. Ketiga binatang elang itu meraung saat mereka mengejar. Mereka seperti 3 sinar cahaya hitam. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk bergegas ke terowongan. Dia menahan rasa sakit yang hebat dari tubuhnya dan menyerang ke depan. Raungan binatang elang menggema di telinga Wang Lin, tetapi mereka tidak memasuki terowongan. Mereka berputar-putar di luar terowongan dengan tatapan ganas. Setelah sekian lama, mereka perlahan kembali ke puncak gunung dan berubah menjadi kabut sekali lagi. Wang Lin menemukan tempat tersembunyi di terowongan dan duduk. Setelah menempatkan sejumlah besar batasan, dia mengeluarkan pil. Dia menelannya dan kemudian mulai berkultivasi. Tubuhnya terluka parah, tetapi tubuh Dewa Kuno tidak hanya memiliki kekuatan, itu juga pemulihan yang tak terbayangkan. Setelah beberapa jam, lukanya sembuh. Namun, Wang Lin tidak pergi. Dia duduk di sana dan melanjutkan siklus energi Dewa Kuno ke setiap bagian tubuh. Saat dia sembuh, energi asalnya dengan cepat bergerak ke seluruh tubuhnya. Tanpa kuku 7 warna, tidak ada yang bisa menghentikan Wang Lin untuk pulih. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar seperti kilat di terowongan yang gelap. Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Semua lukanya hampir sembuh. Jiwa asalnya tidak lagi melemah dan energi asal di tubuhnya telah pulih selama 2 hari terakhir berkultivasi. Dia telah mencapai puncaknya sekali lagi. Bahkan jika Tuan Ashen Pain tidak terluka, dia bisa melawan Tuan Ashen Pain lagi. Dalam sekejap, Wang Lin menyerbu keluar melalui lorong dan muncul di lembah. Dia menarik napas dalam-dalam dan memikirkan bahaya yang baru saja dia hadapi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan paku 7 warna muncul di telapak tangannya. Dia masih memiliki rasa takut terhadap paku ini. Dia beruntung memiliki tubuh Dewa Kuno, yang mencegah paku membuat tulangnya menjadi 7 warna secara instan. Ini membantu menunda kegilaan, atau konsekuensinya tak terbayangkan. Itu juga berkat tubuh Dewa Kunonya sehingga dia bisa menderita luka serius untuk dipinjam kekuatan luar untuk memaksa paku keluar. Jika itu adalah pembudidaya lain, mereka tidak akan bisa melakukan ini. Bahkan jika mereka adalah kultivator Nirvana Saterer tahap akhir, tanpa tubuh Dewa Kuno, mereka masih akan mati karena paku 7 warna ini. Item ini pasti tidak biasa. Tidak hanya mematahkan pedang besi, itu juga menembus tubuhku. Saya khawatir jika bukan karena pedang besi yang menahannya sedikit, itu akan langsung menembus tulang saya dan mengubahnya menjadi cahaya 7 warna dalam sekejap. Wang Lin menatap paku 7 warna di tangannya. Akal ketuhanannya menyebar dan dia meninggalkan jejaknya sendiri di atasnya. Meskipun saya kehilangan pedang besi, saya telah mendapatkan paku 7 warna yang bahkan lebih agresif. Ini akan menjadi kartu as saya di masa depan. Dengan ini, bahkan pembudidaya Nirvana Saterer tahap akhir akan mati. Petik 2. Sambil merenung, tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan, mengeluarkan cincin Pang Decai, dan meletakkannya di ibu jari kirinya. Pertahanan harta karun ini sangat bagus, dan itu bisa dianggap perlindungan yang baik di sini. Lalu dia mengeluarkan sesuatu yang lain. Itu adalah pedang pendek yang ditusuk ke tulang binatang di gua itu. Sayangnya, dia tidak bisa membuka segelnya sekarang, jadi dia menyimpannya setelah melihatnya. Hal terakhir yang dia keluarkan adalah jiwa kecil yang baru lahir milik Master Ashen Pain. Itu telah menjadi lemah,
tetapi masih memiliki ekspresi ganas dan meraung pada Wang Lin. Hal ini menarik. Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal dan mengelilinginya. Kemudian dia menelannya dan membiarkannya memurnikan dalam jiwa asalnya. Benda ini tampak seperti jiwa yang baru lahir tetapi juga seperti harta karun. Itu sangat aneh. Meskipun Wang Lin tidak tahu dari mana asalnya, itu tidak menghalangi dia untuk menyempurnakannya. Dia akan memperbaikinya dengan jiwa asalnya dan menghapus tanda Master Ashen Pine. Maka itu akan menjadi milik Wang Lin, dan dia bisa mempelajarinya pada saat itu. Meskipun guru Ashen Pine dan saya berakhir dengan luka serius dan menderita kerugian besar, saya juga mendapatkan banyak hal. Botol giok dengan cairan hitam, paku 7 warna, jiwa yang baru lahir dari darah, dan pedang kristal. Wang Lin melambaikan tangannya dan trisula muncul di genggamannya. Dia mengguncangnya dan pedang kristal kecil terbang. Ketika dia meraih pedang, aura harta karun Sudo Nirvana Void muncul. Meskipun tidak bisa menandingi pedang besi, kekuatannya tidak biasa. Setelah memilah hartanya, mata Wang Lin berbinar. Dari semua harta yang dimiliki Tuan Ashen Pine, tidak sulit bagi Wang Lin untuk menebak bahwa alam 7 warna ini memiliki banyak harta karun. Sebagian besar harta karun Master Ashen Pine pasti berasal dari sini, terutama manik-manik yang bisa memanggil mantra. Ini adalah harta karun. Jika Master Ashen Pine dapat memperoleh harta karun, saya juga dapat. Pertarungan di masa depan akan bergantung pada siapa yang dapat memperoleh harta dan pil yang lebih kuat untuk meningkatkan tingkat kultivasi kita. Wang Lin menjilat bibirnya dan menyerbu ke lembah di depan. Gol pertama ini adalah Gua Simamo dari ingatan Pang Decai. Dalam ingatan Pang Decai, setelah mereka menemukan Gua Simamo, mereka tidak membukanya sepenuhnya melainkan hanya membuka sebagian saja. Kali ini mereka siap untuk mendapatkan makhluk jiwa dan memurnikannya menjadi pil. Begitu level kultivasi mereka meningkat, mereka akan membuka Gua Simamo sepenuhnya. Sebuah gua yang belum sepenuhnya dibuka dan masih utuh. Wang Lin dengan cepat bergerak berdasarkan ingatan Pang Decai. Dia dengan cepat bergerak melalui lembah, tetapi dia tidak memicu satu batasan pun. Tempat ini sangat luas, dan lembahnya dipenuhi dengan batasan. Sebagian besar batasan telah runtuh, dan bahkan jika lembah itu memiliki gua, tetap kosong. Setelah 1 hari, Wang Lin berhenti di luar lembah. Lembah ini sangat biasa, tetapi ketika dia menutup matanya, dia merasakan niat suram memasuki benaknya. Lembah itu dipenuhi rumput liar dan ada tanda-tanda larangan dihancurkan. Ini adalah lokasi Gua Simamo dari ingatan Pang Decai. Setelah mengamati tempat ini dengan cermat, Wang Lin berjalan ke depan. Ketika dia sampai di dekat pintu masuk lembah, dia berhenti dan deduksi memenuhi matanya. Sesaat kemudian, tangan kanannya membentuk segel dan menembakkan pembatas ke depan. Dalam sekejap, lembah itu bergetar seolah-olah sebuah gambar terkoyak di hadapan Wang Lin dan terhempas. Banyak hal berubah di hadapannya. Lembah yang semula tampak biasa berseri-seri ungu dan ilalang di tanah digantikan oleh tanah hitam. Bahkan pintu masuknya berbeda. Cahaya hitam menghalangi orang untuk bergerak maju. Ada 2 lapisan batasan di lembah ini. Lapisan pertama adalah ilusi. Tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba, mereka pada akhirnya tidak akan pernah bisa memasuki gua di dalam. Apa yang dipecahkan oleh Pang Decai dan kawan-kawan adalah lapisan pertama. Namun, di mata Wang Lin, dengan pemahamannya tentang batasan, dia segera melihatnya. Dia mengangkat tangannya untuk membuat lapisan kedua muncul dan mengungkapkan penampakan sebenarnya dari gua ini. Menatap cahaya hitam, Wang Lin mengungkapkan senyum masam. Cahaya hitam ini sama dengan yang melindungi tempat di mana Tuan Ashen Pine pergi untuk mengambil botol itu. Keduanya adalah pembatasan waktu. Dia meletakkan tangan kanannya di atas lampu dan merenung sebentar. Dengan pemahamannya tentang batasan, dia dapat menghitung bahwa batasan ini hampir berusia 20.000 tahun. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di sekitar botol giok, itu masih akan sulit untuk dipecahkan kecuali dia bersedia mengorbankan harta dan membukanya dengan paksa. Melihat cahaya hitam itu, Wang Lin mulai merenung. Tak lama kemudian, matanya bersinar dan tangan kanannya bergerak. Sebuah batu giok segera muncul di tangannya. Ini adalah giok yang dia dapatkan di benua liar milik Simamo. Saya mendapatkan relik Simamo di benua liar, dan di sini saya melihat gua Simamo. Menarik, ekspresi Wang Lin tidak mengungkapkan kegembiraan atau kemarahan. Memegang giok, dia perlahan mendorongnya ke arah cahaya hitam. Pada saat ini, cahaya berfluktuasi dengan keras dan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Akhirnya, cahaya berkumpul menuju giok di tangan Wang Lin. Kemudian, dengan keras, cahaya hitam yang tidak bisa dibuka mulai menghilang dengan giok sebagai pusatnya, dan sebuah lorong terbuka. Mata Wang Lin berbinar dan dia sedikit merenung. Dia kemudian melangkah ke dalam lubang, dan setelah dia masuk, celah itu menutup. Kemudian riak menghilang dan semuanya kembali normal.
Ilusi muncul di atasnya sekali lagi. Lembah ungu kembali normal dan tanah hitam sekali lagi tertutup ilalang. Semuanya kembali seperti semula sebelum Wang Lin tiba. Setelah melewati cahaya hitam, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah lembah hijau berumput. Lembah ini tidak besar, lebarnya hanya sekitar 1000 kaki. Ada 9 gua di pegunungan yang mengelilingi lembah, dan masing-masing gua ditutup dengan batu. Ada kerangka di padang rumput di lembah. Itu duduk di tanah, bersandar di dinding lembah di depan Wang Lin. Kepalanya diturunkan dan telunjuk kanannya menunjuk ke tanah. Ada 3 giok ditempatkan di depan tubuhnya. Wang Lin diam-diam melihat kerangka itu dan pupil matanya menyusut. Tulang kerangka itu memancarkan cahaya samar 7 warna. Dia perlahan berjalan ke kerangka sebelum berjongkok dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian dia mengambil batu giok pertama dan perasaan divinenya memasukinya. Petik 2 titik. Saya tidak berpikir saya akan kembali ke sini. Saat itu, paman guru saya dan banyak rekan sekte saya menemukan celah spasial misterius sesuai dengan permintaannya. Retakan ini sangat aneh, tetapi itu dipenuhi dengan cahaya 7 warna. Itu sangat indah, Junior Sister sangat menyukai warna 7 warna ini, dan saya berjanji padanya bahwa saya akan mengambil kembali cahaya 7 warna untuknya. Kami memasuki celah dan memasuki mimpi buruk yang mengerikan ini, hanya saja saat itu, saya tidak meramalkan semua ini. Kami memasuki bagian terdalam dari tempat ini dan menemukan keberadaan yang menakutkan. Rahasia ini bisa mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Bukan hanya Cloud Sea saya, tapi juga Alhaven, Suman River, dan Brilliant Void. Namun, sudah terlambat, kami menghancurkan harapan kami dengan tangan kami sendiri, kami adalah orang berdosa, guru menendang kami keluar dari sekte tersebut. Saya tahu dia tidak punya pilihan lain. Saya pergi bersama anggota sekte saya dan tersesat dalam kabut laut awan. Melihat kabut itu, saya merasa takut karena rahasia itu. Saya tidak menyangka bencana yang tak terukur akan kembali pada saat kami putus asa. Kami melarikan diri sekali hanya untuk kembali ke sini, mungkin aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini lagi, apakah ini adil? Saya percaya pada takdir, dan saya menyerah pada takdir. Bab 1197 Penguasa. Wang Lin memegang batu giok itu dan perasaan divinenya dengan hati-hati melewatinya. Sudah 3 tahun, kakak kedua meninggal dan kakak ketiga juga mati, mereka menjadi orang hilang dan berkeliaran di sini, saya melihat mereka 4 hari yang lalu, tetapi mereka tidak lagi mengenali saya dan hanya berjalan melewati saya tidak bisa membiarkan keadaan terus berlanjut, saya harus menemukan cara. Petik 2. Ini adalah tahun ke-6 sejak saya datang ke sini, dan saya menemukan batu giok. Ini berisi batasan yang disebut, pembatasan waktu. Saya harus mempelajarinya. Paman guru pergi. Dia pergi ke kedalaman tempat ini. Dia memberitahuku ada suara yang memanggilnya, ini adalah tahun ke-11 sejak aku datang ke sini, aku berhasil memahami sedikit batasan waktu. Petik 2. Berapa lama waktu telah berlalu? Setidaknya sudah 30 tahun. Yang tercerahkan menyerang sekali lagi, dan saya dengan jelas melihat paman guru di antara mereka, mereka mengambil saudara kelima dan saudara ke-6. Saya akhirnya menguasai pembatasan waktu. Saya dan sisa-sisa sekte saya menetapkan pembatasan waktu raksasa di sebuah lembah. Saudara ke-9 mengorbankan hidupnya untuk memperkuat waktu pembatasan ini. Sebelum dia meninggal, dia membuatku berjanji padanya bahwa aku akan membawa jenazahnya kembali ke sekte penghancur surga, aku berjanji, tetapi bisakah aku melakukannya? Batasan waktu telah melindungi lembah, dan lembah telah menjadi rumah saya, namun, saya tidak menemukan kehangatan rumah. Saya hanya melihat wajah-wajah yang saya kenal secara bertahap menjadi tidak terbiasa. Saya tidak bisa melanjutkan seperti ini. Saya harus menemukan cara. Aku akan menyelamatkan mereka. Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat kerangka di depannya. Isi giok berakhir. Dia melihat giok kedua dan mengambilnya. Rasa ilahinya memasukinya. Sudah 100 tahun. Tidak ada siang atau malam, jadi saya tidak bisa menghitung waktu dengan akurat di sini. Namun, dengan menilai kekuatan pembatasan waktu, seharusnya sudah 100 tahun. Hanya mengapa aku merasa seperti 1000 tahun telah berlalu, kakak ke-13 menghancurkan tubuhnya sendiri dan mati, dia tidak tahan lagi dengan keberadaan seperti ini. Orang-orang di sekitar saya telah menjadi yang hilang atau tercerahkan. Hanya aku, kakak ke-16, dan paman keempat yang tersisa. Saya tahu kita adalah orang berdosa, dan mungkin inilah hukuman kita. Namun, saya tidak mau menyerah. Saya tidak akan menyerah. Hari ini adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Sudah lebih dari 130 tahun sejak saya datang ke sini, dan ini adalah pertama kalinya Devying Ones muncul. Paman keempat berubah menjadi yang menentang. Mereka semua pergi.
Hanya saya dan kakak ke-16 yang tersisa, namun, saya memikirkan metode untuk menyelamatkan mereka. Saya harus mencoba, bahkan jika itu berarti kematian. Aku mengucapkan selamat tinggal pada kakak ke-16 dan meninggalkan lembah. Saya membawa kembali kakak kedua dan kakak ketiga, bersama dengan semua orang yang menjadi yang hilang, saya memasuki kedalaman gunung dan menemukan kakak kelima dan kakak keenam, yang menjadi yang tercerahkan, dan membawa mereka kembali. Saya kemudian pergi ke kedalaman tempat ini. Saya sangat akrab dengan jalan di sana. Aku menemukan paman kedua dan membawanya kembali. Batu giok berakhir di sini. Wang Lin menatap giok saat dia meletakkannya. Dia merenungkan isinya untuk waktu yang lama dan kemudian mengambil giok ketiga. Saya telah berada di sini selama lebih dari 300 tahun dan telah pergi ke semua tempat yang saya bisa kunjungi. Aku menemukan manik yang bisa menyegel mantra Deving Honest. Saya tidak tahu persis apa itu, tetapi untuk menyelamatkan paman keempat, saya mencari di sebagian besar tempat dan menemukan beberapa manik lagi. Itu adalah keempat kalinya saya masuk ke kedalaman tempat ini. Aku tahu bahwa disinilah paman keempat menghadapi orang-orang penentang yang kuat itu. Saya menggunakan manik-manik untuk menyegel semua mantra mereka, saya mencari beberapa tahun sebelum akhirnya menemukan paman keempat, hanya saja, saya tidak menyangka dia ada di sana, jadi saya gagal, sebuah paku 7 warna menusuk tubuh saya, paku ini sangat aneh. Itu segera meleleh di dalam tubuhku. Saya akhirnya lolos dan kembali ke lembah dengan kabur. Kesadaran saya berangsur-angsur memudar dan ide gila terus muncul di benak saya. Ide gila ini ingin aku membunuh semua makhluk hidup yang bisa kulihat, hanya saja satu-satunya makhluk hidup lain di sini selain aku adalah kakak ke-16. Aku mengusir bruder ke-16 dari lembah. Saya memberikan token identitas saya dan tulang binatang kepadanya. Aku membuatnya meninggalkan lembah dan memintanya untuk kembali dalam 10 tahun, kakak ke-16 pergi, aku duduk di lembah, menatap langit 7 warna, menunggu kegilaan terakhir datang. Petik 2. Kakak kedua, kakak ketiga, dan semua sesama anggota sekte saya, jika ada di antara Anda yang terbangun dan melihat giok saya, Anda akan tahu apa yang terjadi dalam ratusan tahun itu. Juga, saya telah mengumpulkan banyak manik-manik aneh itu. Saya samar-samar menemukan beberapa petunjuk tentang mereka. Manik-manik batu ini tidak alami. Mereka dimurnikan oleh seseorang. Tidak ada perbedaan antara ukuran, berat, atau permukaannya, seolah-olah seseorang datang ke sini dan menggunakan mantra khusus untuk membuat manik-manik ini sejak lama. Kesadaranku menjadi kabur, tapi aku merasa ada sesuatu yang menarik jiwa asalku, entah kenapa, tapi pada saat itu, kesadaranku menjadi jernih dan sebuah ide gila muncul di kepalaku, mungkin aku harus melakukannya, jika saya berhasil, saya tidak akan gila. Aku akan dilahirkan kembali. Kesadaranku sepertinya meninggalkan tubuhku dan meluas ke langit berbintang, aku melihat seseorang. Seorang pria paruh baya berjubah hitam dengan tanda bulat di antara alisnya. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Sovereign. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan dia menghirup udara dingin. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap batu giok di tangannya dan kerangka. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sovereign, Wang Lin tidak asing dengan nama ini. Di Gua Qinglin, dia mengetahui bahwa di luar alam yang disegel, ada keberadaan yang kuat yang disebut penguasa. Namun, pada saat itu, penguasa adalah keberadaan yang jauh, pembangkit tenaga listrik dari era Qinglin. Waktu yang lama telah berlalu sejak itu. Namun, Wang Lin tidak berharap menemukan batu giok dengan informasi tentang penguasa dalam sistem bintang laut awan, di dunia 7 warna ini, di lembah ini. Wang Lin menutup matanya dan tidak bisa membantu tetapi memikirkan kembali ketika King Sui melawan ular Mongazar. Dia telah meruntuhkan kehampaan, mengakibatkan kedua pembudidaya misterius itu muncul. Kedua orang itu adalah penghuni alam luar. Jika bukan karena Heaven Deving Bed muncul, dia akan ditangkap oleh mereka. Dulu ketika orang tua itu melihat Heaven Deving Bed, dia memanggilku Sovereign of the Sealet Realm, Wang Lin membuka matanya dan menghela napas dalam-dalam. Pikirannya seperti lautan yang mengamuk setelah mengetahui informasi di dalam batu giok. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Alam 7 warna ini terkait dengan semua peramal dan juga penguasa, terutama paku 7 warna ini yang dapat membuat seseorang menjadi gila dan membunuh semua makhluk hidup. Kakak senior King Sui mengatakan bahwa sebelum alam surgawi runtuh, dia dalam kultivasi pintu tertutup ketika dia tiba-tiba menjadi gila. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa, semua ini terkait dengan menjadi gila. Juga, Kaisar Ilahi Burung Vermilion Tua mengatakan bahwa setelah senior brother King Sui pergi ke Cultivation Alliance, dia menjadi gila lagi, rahasia macam apa di balik semua ini? Itu pasti terkait dengan Sovereign itu. Alsir, King Sui, Sima Mo, Sovereign, Wang Lin merenung dalam diam.
Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan melihat kerangka Sima Mo. Dengan ekspresi yang rumit. Tidak ada jejak kehancuran di sekitar Sima Mo, artinya dia tidak menjadi gila pada akhirnya. Karena dia tidak gila, maka ide yang berhubungan dengan Sovereign itu berhasil. Aku tidak berpikir ini akan menjadi celah spasial yang ditemukan oleh Sekte Penghancur Surga saat itu juga tempat resep pil tulang binatang muncul. Namun, bagaimana tulang dan batu giok binatang itu meninggalkan tempat ini? Mungkinkah saudara ke-16 entah bagaimana meninggalkan tempat ini, menyebabkan batu giok dan tulang binatang itu muncul di Laut Awan sekali lagi? Lalu ada orang yang disebutkan di batu giok, siapa dia? Menurut Sima Mo, Sekte Penghancur Surga tidak mengetahui tempat ini saat itu. Mereka datang ke sini karena kata-kata orang itu, dan ratusan tahun kemudian, Sima Mo tiba-tiba melihat orang misterius itu lagi. Wang Lin menggosok pelipisnya. Semakin banyak dia belajar, semakin dia menjadi bingung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 9 gua yang disegel oleh bebatuan. Wang Lin tiba di sebelah gua pertama dan melihat batu itu. Matanya berbinar dan melihatnya untuk waktu yang sangat lama sebelum dia meletakkan tangan kanannya di atasnya. Energi asalnya dengan lembut memasuki batu. Batu itu mengeluarkan suara gemuruh saat dipindahkan ke samping. Saat gua dibuka, waktu bau dan pembusukan terbang keluar. Gua ini sangat kecil, lebarnya hanya 100 kaki. Ada cahaya abu-abu, dan 10 manik-manik seukuran tangan bayi melayang di dalam cahaya. Setiap manik berisi rune samar dan berkedip. Namun, mereka memancarkan cahaya abu-abu yang sulit dilihat. Jika Anda tidak berhati-hati, itu mudah terlewat. Setelah melihat manik-manik itu, pikiran Wang Lin bergetar. Dia segera mengenali mereka sebagai apa yang digunakan Tuan Ashen Pine untuk memanggil mantra para penentang. Isi dari giok itu memang benar. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kanannya terulur dan salah satu manik-manik terbang ke genggamannya. Perasaan ketuhanannya menyebar dan dia mengamatinya dengan cermat. Ekspresi Wang Lin sangat berubah. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Ketika Master Ashen Pine mengeluarkan manik-manik, dia sangat cepat dan tidak nyaman bagi Wang Lin untuk mencoba melihatnya lebih dekat, karena itu akan mengalihkan perhatiannya dari pertempuran. Wang Lin hanya melirik sekilas dan tidak melihat lebih dekat, tapi sekarang dia bisa dengan jelas memeriksanya. Manik menentang surga. Bab 1198 Pil. Jiwa asal Wang Lin gemetar saat dia menatap manik di tangannya. Heaven Defying Bat telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya, jadi dia tidak mungkin salah. Terlepas dari ukuran, berat, dan bahkan auranya, ini persis sama dengan Heaven Defying Bat. Satu-satunya perbedaan adalah manik itu tidak memiliki pola 5 elemen, hanya pola samar dan buram. Saya telah mengumpulkan banyak manik-manik aneh itu, manik-manik batu ini tidak alami. Mereka dimurnikan oleh seseorang. Tidak ada perbedaan antara ukuran, berat, atau permukaannya, seolah-olah seseorang datang ke sini dan menggunakan mantra khusus untuk membuat manik-manik ini sejak lama, informasi di dalam giok bergema di benak Wang Lin. Nafas kasarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Manik-manik ini dibuat dari mencoba meniru manik penentang surga. Seseorang di sini mencoba untuk menghasilkan manik penentang surga sejak lama, setelah sekian lama, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Orang ini pasti pernah melihat manik penentang surga atau bahkan memilikinya untuk membuat sesuatu yang sangat mirip. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya dan matanya berbinar. Pasti dibutuhkan keberanian yang besar untuk ingin menyempurnakan Heaven Defying Bat, mungkinkah orang ini juga penguasa? Ekspresi Wang Lin suram. Dia punya perasaan bahwa dia dan penguasa dari alam luar akan bertemu dalam waktu dekat. Mungkin, orang-orang dari alam luar sudah mengetahui keberadaan saya. Bagaimanapun, lelaki tua dari alam luar itu tidak mati, rasa dingin merayap di hati Wang Lin. Setelah merenung lama, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan 10 manik-manik. Dia memeriksanya dan merasakan fluktuasi mantra di dalamnya. Sepertinya mereka semua mengandung mantra di dalam. Ada manik-manik yang semuanya gagal, atau mereka tidak akan dibuang secara acak di sini. Untuk beberapa alasan, manik-manik yang gagal ini dapat menyegel mantra. Wang Lin merenung sambil meninggalkan tandanya sendiri di manik-manik dan menaruhnya di ruang penyimpanannya. Tatapannya menyapu gua pertama. Setelah tidak menemukan apa-apa lagi, dia keluar. Masuk dan keluar gua membuat Wang Lin merasakan gunung tekanan turun padanya, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Secara khusus, dia memikirkan pertempuran sebelumnya dengan Master Ashen Pine. Mantra yang dia gunakan untuk memanggil roh ketujuh dari alam sangat mirip dengan mantra yang digunakan orang luar. Apa identitas Master Ashen Pine ini? Wang Lin berjalan menjauh dari gua dan menatap langit 7 warna di luar. Dia ingat bahwa di kehampaan, di mana dia pertama kali bertemu dengan orang-orang dari alam luar, ada juga cahaya 7 warna yang datang dari alam luar.
Semakin dia berhubungan dan memahami tempat ini, semakin dia merasa bingung tentang tempat itu. Dia diam-diam menarik pandangannya dan tiba di gua kedua. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan batu itu bergerak, dan membuka bagian dalam gua. Sebuah tungku pil raksasa menempati lebih dari setengah ruangan, dan itu dikelilingi oleh sejumlah besar tumbuhan. Namun, sebagian besar sudah kering, dan ada tas penyimpanan yang berserakan. Sudah lama sekali. Tanahnya tertutup debu, dan jika Anda menyeka tungku pil, Anda akan meninggalkan bekas di debu. Membuka tas satu persatu, Wang Lin tergerak. Kantong-kantong ini semuanya berisi jamu, dan jumlahnya tak terbayangkan. Setelah keluar dari gua, Wang Lin berjalan menuju gua ketiga. Ada batasan yang tersisa di pintu yang memblokir gua ketiga, tetapi itu bukan batasan waktu. Setelah memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama, tangan Wang Lin membentuk segel dan batasan jatuh di atas batu. Suara letupan bergema dan batu perlahan-lahan bergeser ke samping. Di gua ketiga, ada formasi melingkar, dan ada kristal asal di tepinya yang membuat formasi tetap aktif. Ada 3 botol mengambang di formasi. Mereka tampaknya mendapat nutrisi dari kristal asal. Meskipun formasi masih aktif, banyak kristal asal yang telah dikeringkan sejak lama. Hampir tidak cukup untuk menjaga formasi tetap aktif. Setelah melihat ketiga botol itu, Wang Lin berjalan ke depan dan melihat formasi itu. Dia tidak bertindak sembarangan. Formasi ini mengandung petunjuk tentang pembatasan waktu. Meski pingsan, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan formasi ini. Lebih penting lagi, Wang Lin melihat melalui formasi. Efek dari formasi ini adalah untuk menyimpan pil pada saat selesai sehingga tidak akan terpengaruh oleh berlalunya waktu dan untuk melindunginya. Jika dibuka dengan paksa, pil di dalamnya akan segera dihancurkan. Sambil mengerutkan kening, Wang Lin duduk. Dia bahkan belum memeriksa sisa gua ketika deduksi bersinar di matanya. Cahaya di matanya menjadi terang dan dia mengangkat tangannya untuk menggapai kehampaan. Sepotong kristal asal terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Memegang kristal asal, Wang Lin meremasnya dan itu roboh. Ketika energi asal melonjak, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia mengambil kendali penuh atas energi asal. Dia kemudian menunjuk ke tepi formasi dan energi asal melonjak ke tanah. Saat Wang Lin melambaikan tangannya di udara, energi asal membentuk formasi berlian di tanah. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan garis tipis memanjang dari formasi berlian dan terhubung dengan formasi di dalam gua. Setelah melakukan semua ini, mata Wang Lin berbinar dan tangannya dengan cepat meraih formasi dan mencoba mengambil ketiga botol itu. Tepat pada saat ini, formasi mengeluarkan cahaya yang kuat dan menerangi seluruh ruangan. Aura destruktif muncul dan hendak mengisi botol. Namun, pada saat ini, aura penghancur berhenti. Cahaya yang kuat sepertinya diarahkan ke formasi berlian oleh garis tipis. Selama jeda ini, Wang Lin mengambil ketiga botol itu dan menarik tangannya. Dia mundur dan meninggalkan gua dalam sekejap mata. Dia muncul di rumput dan duduk. Saat Wang Lin melihat ketiga botol itu, jantungnya berdebar kencang. Dia telah mengambil risiko besar saat itu. Jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, ketiga botol itu akan pecah. Pil di dalamnya akan dihancurkan juga. Pil-pil ini ditinggalkan di sini oleh Sima Mo dan sektenya. Disimpan seperti ini berarti mereka pasti sangat berharga. Wang Lin menjilat bibirnya dan membuka botol pertama. Aroma pil keluar dari dalam botol, dan ada 3 pil merah di dalamnya. Fluktuasi yang ganas dari jiwa binatang datang dari mereka dan memenuhi area itu. Bahkan jiwa asal Wang Lin pun tertarik. Dia mengeluarkan 1 pil dan memegangnya di antara jari-jarinya. Dia dengan hati-hati memeriksanya. Pil peringkat 11. Wang Lin secara samar-samar mengidentifikasinya. Dia merenung sedikit sebelum mengambil botol kedua. Saat dia membuka botol, kabut dalam jumlah besar keluar. Kabut terbagi menjadi 2 bagian. Hitam dan putih. Mereka akhirnya terbelah dan melayang ke udara. Ada pil di dalam masing-masing dari 2 awan kabut. Pil jiwa kabut yang disempurnakan dari binatang kabut peringkat 12. Mata Wang Lin menunjukkan ekstasi. Dia samar-samar mengenali pil peringkat 11, tapi ini adalah pil yang sangat langka yang disempurnakan dari binatang kabut peringkat 12. Ini sangat langka di Cloud Sea, dan memiliki karakteristik berbeda yang dapat dengan mudah dikenali. Alasan mengapa pil kabut sangat langka adalah karena sangat sedikit orang yang mau melepaskan manfaat jangka panjang dari binatang kabut dan menggunakan binatang kabut yang telah mereka tangkap untuk memurnikan pil. Wang Lin menjilat bibirnya dan tatapannya tertuju pada botol terakhir. Ketika akal ilahinya menyapu botol ini, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah sedikit merenung, dia perlahan menarik gabus dari botol. Saat celah kecil muncul, fluktuasi yang tak terbayangkan keluar seperti orang gila. Raungan sengit yang tidak bisa didengar tetapi jelas dirasakan oleh jiwa asal seseorang bergema.
Raungan ini jauh lebih kuat dari monster peringkat 12 dan menghancurkan bumi. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia tidak ragu-ragu untuk menyegel kembali botolnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah menyegel botol, wajah Wang Lin menjadi pucat. Dia berkultivasi sejenak dan kemudian melihat botol itu dengan ekspresi serius. Pil peringkat 13. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati menyimpan dua botol, meninggalkan botol pertama. Dia mengambilnya dan berjalan menuju gua dengan tungku. Hanya setelah mencapai tahap pertengahan nirvana saterer, seseorang dapat melahap pil peringkat 11, atau jiwa asal mereka tidak dapat melawan jiwa binatang buas yang ganas. Hasilnya hanya jiwa asal yang dimangsa oleh jiwa binatang. Ini adalah sesuatu yang diketahui setiap pembudidaya di Laut Awan. Meskipun pil dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasi Anda harus sangat berhati-hati. Tingkat kultivasi Wang Lin yang sebenarnya, mengabaikan tubuh dewa kunonya, hanyalah nirvana cleanser tahap awal. Dia tidak bisa melahap pil peringkat 11 secara langsung, jadi dia perlu memperbaikinya lagi. Di dalam gua dengan tungku pil, Wang Lin sedikit merenung dan api menyala di mata kirinya. Api segera muncul dan mengalir ke tungku pil. Tungku bergetar dan tanda di atasnya perlahan aktif. Mengambil pil peringkat 11, Wang Lin meletakkannya di dalam tungku pil. Tangan kanannya menepuk-nepuk kehampaan, menyebabkan api di dalam tungku melonjak dan memurnikan pil. Pemurnian dua kali adalah metode alkimia yang harus dipelajari semua pembudidaya Cloud Sea. Ini adalah metode pemurnian pil tingkat yang lebih tinggi untuk membagi kekuatannya. Metode ini memiliki hubungan yang bagus dengan tungku. Semakin baik tungku, semakin sedikit efektivitas yang hilang. Sementara Wang Lin sedang memurnikan pil, jauh di dalam alam tujuh warna, jauh di luar tempat Tuan Ashen Pine berada, ada tempat yang tertutup kabut yang membuat tidak mungkin untuk melihat apapun. Ada sebuah altar di sini yang diselimuti kabut. Pada saat ini, cahaya terang melintas dari altar. Cahaya menembus kabut di sekitarnya dan mendorongnya kembali, menampakkan area kosong. Retakan besar diam-diam muncul di atas altar. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sepanjang tepi retakan, merobeknya lebih lebar, dan kemudian tiga orang keluar. Pakaian orang-orang ini jelas berbeda dari yang dikenakan orang-orang di Laut Awan. Yang lebih aneh adalah bahwa mereka semua memiliki tanda di antara alis mereka. Pria di depan memiliki petir di antara alisnya. Adapun dua di belakangnya, satu pemuda memiliki tanda bulan sabit dan yang terakhir memiliki tanda api. Ini celah spasial yang kau temukan. Pemuda dengan tanda bulan sabit di antara alisnya melihat sekeliling dengan kegembiraan di matanya. Bab 1199 Mencari Dao. Saat tiga orang tiba di alam tujuh warna, kabut tujuh warna di sekitar Master Ashen Pine perlahan tertutup sampai benar-benar membungkus jiwa asalnya. Untaian petir putih datang dari patung dan memasuki kabut tujuh warna untuk menyatu dengan jiwa asalnya. Tubuh Master Ashen Pine tiba-tiba mulai mengental sampai menjadi korporeal. Tubuhnya mengeluarkan lebih banyak kilatan petir dan tanda kilat samar muncul di antara alisnya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan kilatan yang suram. Dia memaksa orang tua ini melakukan ini. Jika saya tidak membalas dendam, saya bukan manusia. Dia melompat ke depan dan berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerang ke depan. Dia menembus kabut dan terbang menuju pegunungan. Kultivator bernama Lu itu terluka oleh kuku tujuh warna saya, jadi meskipun dia tidak mati, dia sedang sekarat. Aku hanya tidak tahu di mana dia bersembunyi, namun, itu tidak masalah. Jika saya ingin tahu, saya dapat dengan mudah mengetahuinya. Master Ashen Pine mencibir dan tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan ke ruang penyimpanannya terbuka dan manik terbang keluar. Panggil, menentang satu. Master Ashen Pine menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke manik-manik itu. Manik mulai menyerap cahaya tujuh warna dan kemudian runtuh. Pada saat itu runtuh, aura yang kuat muncul dan bayangan kabur muncul di dunia. Tidak mungkin untuk melihat seperti apa penampilan orang ini, tetapi matanya jernih, seolah-olah dia bisa melihat menembus langit. Tidak ada yang bisa lepas dari matanya, dan jika dia melihat Anda akan merasa telanjang, seolah-olah semua rahasia Anda telah terbongkar. Master Ashen Pine bertanya pada sosok buram itu, di mana dia? Sosok buram itu menutup matanya, dan setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menatap Master Ashen Pine. Master Ashen Pine gemetar dan beberapa gambar muncul di kepalanya. Setelah dia melihat gambar-gambar itu, dia mengerutkan kening. Gua Simamo. Dia bisa mematahkan batasan gua saat terluka parah. Ada kilatan kedinginan di mata Tuan Ashen Pine dan dia menyerang ke depan. Di lembah tempat gua Simamo berada, Wang Lin tidak mengerahkan seluruh energinya untuk alkimia. Dia juga membersihkan gua pertama. Setelah meletakkan sejumlah besar batasan dan memperluas gua, dia melepaskan binatang nyamuk.
Raja Nyamuk bahkan lebih ganas. Setelah terbang, matanya yang dingin menatap Wang Lin dengan tekad. Pikirannya terkait dengan pikiran Wang Lin, jadi dia sudah mengetahui rencana Wang Lin. Ini mengeluarkan desisan lembut. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan Raja Nyamuk ditarik ke dalam batasan di dalam gua. Dengan kristal asal yang cukup, itu akan baik-baik saja. Wang Lin mengeluarkan sejumlah besar jiwa binatang yang telah dia kumpulkan dan juga mengambil jiwa binatang bermutasi yang dia ciptakan di gua di sekte asal. Kemudian dia memasukkan puluhan ribu kristal asal dan menutupnya. Saya akan menggunakan metode sekte 5 racun untuk memperbaiki jiwa binatang yang bermutasi untuk secara paksa meningkatkan kekuatan binatang nyamuk sehingga bisa berubah menjadi raja nyamuk yang lebih kuat. Hanya dengan begitu ia dapat mengendalikan sejumlah besar hewan nyamuk di alam surgawi angin. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke dalam gua. Dia dengan jelas melihat binatang nyamuk ungu itu bergegas dengan agresif menuju setiap jiwa binatang itu. Itu bertarung dan melahap mereka. Pada saat yang sama, kristal asal berubah menjadi energi asal yang padat melalui pembatasan dan memasuki tubuh binatang nyamuk. Setelah meninggalkan seutas perasaan ilahi di dalam gua untuk mengawasinya, Wang Lin merenung sebentar dan kemudian pergi ke Tungku Pil. Wang Lin duduk di samping Tungku Pil. Dia terus-menerus memanipulasi api dan memurnikan pilnya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Api berangsur-angsur menghilang dan aroma pil memenuhi ruangan. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya mengulurkan tangan. Tutup tungku pil terbang dan sejumlah besar kabut keluar. Kabut berangsur-angsur menghilang dan genangan cairan emas melayang di udara. Di bawah kendali Wang Lin, cairan itu terbang ke arahnya dan disimpan dalam 3 botol kecil. Menarik napas dalam-dalam, Wang Lin melihat batasan cahaya hitam di sekitar lembah dan mengambil botol kecil sebelum menyesap sedikit cairannya. Saat cairan memasuki tubuhnya, itu segera berubah menjadi perasaan dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia samar-samar bisa merasakan auman binatang buas. Wang Lin menutup matanya dan mulai perlahan-lahan memahami pemahaman binatang buas itu tentang langit. Di bawah keadaan aneh ini, Wang Lin lupa waktu karena pikirannya melamun dalam memahami surga. Seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas dan mengalami semua perjuangan hidup dan mati untuk bertahan hidup. Saat dia mengejar Dao, dia mengkonfirmasi domainnya sendiri yang benar dan salah saat dia mengalami pemahaman binatang itu. Wang Lin seperti orang yang lewat karena dia terus-menerus mengatur berbagai pemahaman. Lingkungan Wang Lin tampak terdistorsi dan kemudian berubah. Perubahan ini menjadi lebih cepat sampai lingkungannya menjadi tidak nyata. Setelah waktu yang lama, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil botol kecil itu untuk menyesap lagi. Dia terus tenggelam dalam pencarian Dao dan pencerahan. Semakin banyak niat Dao muncul di sekitarnya. Jika dia mau, dia bisa dengan santai memilih salah satu pemahaman binatang buas itu dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, konsekuensi dari ini adalah hati Dao-nya akan bingung. Bagaimanapun, ini meminjam Dao orang lain dan bukan pemahaman Anda sendiri. Wang Lin tidak menginginkan kultivasi semacam ini. Apa yang dia inginkan adalah untuk terus mengkonfirmasi wilayahnya sendiri yang benar dan salah saat menjalani kehidupan binatang itu, untuk memahami surga melalui yang benar dan yang salah. Apa yang dia ambil adalah potongan pemikiran yang melewati pikiran binatang itu sementara dia memahami langit. Itu adalah inti dari jiwa binatang buas. Pikiran ini tidak jelas, tetapi binatang buas membutuhkan ini untuk membantu mereka menerobos dan akhirnya mencapai bentuk manusia. Waktu berlalu. Wang Lin telah menghabiskan seluruh botol pertama dan terus memahaminya. Distorsi di sekitar tubuhnya menyebar hingga menutupi seluruh lembah. Jika ada yang datang saat ini, hati Dao mereka akan menjadi kacau. Ada terlalu banyak niat Dao yang telah diselesaikan dan diserahkan oleh Wang Lin. Jika tidak ada yang salah, tidak ada kebenaran. Jika tidak ada kebenaran, dari mana asal palsu? Benar dan salah, sebenarnya tidak perlu benar-benar membedakan mereka. Wang Lin mengambil botol kedua dan meneguknya. Matanya dipenuhi dengan pencerahan sebelum dia menutupnya dan terus mengkonfirmasi Dao-nya sendiri. Saat tujuan Dao yang tak ada habisnya disortir, mereka secara bertahap menyebar keluar lembah. Ini menyebabkan seluruh lembah menjadi terdistorsi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi setiap pembudidaya di atas tahap formasi jiwa dapat merasakan maksud Dao di sini. Masing-masing dari mereka dibentuk oleh hukum langit. Jika Anda melihatnya, itu tampak nyata, tetapi Anda akan menemukan bahwa itu salah. Ini akan menjadi sangat sulit untuk dibedakan, dan begitu Anda jatuh ke dalamnya, akan sangat sulit untuk keluar dari jurang ini. Semakin banyak niat Dao yang kacau menyebar dan menutupi semuanya dalam area 10.000 kaki. Ini bahkan menyebabkan langit menjadi terdistorsi. Wang Lin sudah mengonsumsi botol ketiga di dalam lembah.
Dia telah melupakan segalanya saat dia terus mencari daonya di dunia tanpa akhir ini. Dalam sekejap, suara samar muncul di benaknya. Suara ini sepertinya bergumam dan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Tercerahkan, tawanan dao surga. Semua makhluk hidup harus menanggung malapetaka yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Semua kehidupan harus berjalan selamanya ke depan dan menyelesaikan zaman modern. Melarikan diri dari keinginan surga dan mendapatkan jalan menuju kehidupan. Tutupi keinginan langit. Mengukir hari-hari gelap. Menunggu jalur kultivasi. Tidak ada kehidupan yang tahu dao yang sebenarnya. Jurang pahit selamanya mendistorsi dao sejati. Kalimat ini terus bergema di benaknya. Secara bertahap, lebih banyak niat dao menyebar sampai mereka menutupi 100.000 kaki, 1 juta kaki. Akhirnya, mereka menutupi sebagian kecil dari alam 7 warna. Master Ashen Pain berada 10.000 kaki di luar gua Simamo, dan wajahnya sangat pucat saat dia menatap ke depan, tapi dia tetap tidak bergerak. Dia datang ke sini 2 hari yang lalu, tetapi sebelum dia bisa bergerak maju, dia segera merasakan niat dao yang kacau dan tak berujung di sini. Niat dao ini seperti pusaran raksasa yang bisa menyerap semua domain. Kemudian, melalui metode khusus, mereka akan membawanya ke konfirmasi Wang Lin. Domain benar dan salah adalah evolusi kedua daonya. Apa yang dia cari telah menekan mereka yang berada di tingkat kultivasinya dan bahkan yang berada di atas tingkat kultivasinya. Wajah Master Ashen Pain pucat saat dia duduk di tanah dan membuat pikirannya stabil. Dia terus-menerus menolak maksud dao yang kacau dan hisapan dari pusaran tak terlihat. Dia tidak menyadari bahwa orang hilang yang botak perlahan berjalan mendekat. Mereka bergerak dengan kecepatan biasa, tetapi setiap langkah seperti pembengkokan spasial. Segera, mereka tiba, tetapi mereka tidak bergerak maju. Mereka berdiri di sana jika mereka mencari dao. Bahkan lebih jauh lagi, yang tercerahkan yang hanya melayang di kabut semua keluar dari kabut dan terbang menuju lembah tempat Wang Lin berada. Gumaman mereka perlahan datang juga. Semuanya terjadi dengan lembah tempat Wang Lin berada sebagai pusatnya. Perbaikan dao yang menggerakkan seluruh alam 7 warna perlahan terjadi. Saat niat dao kacau yang diberikan oleh Wang Lin meningkat jumlahnya, seluruh alam 7 warna tampaknya menjadi bengkok. The Lost Honest mencari dao dan mata mereka menjadi lebih bingung. Mereka menatap ke depan dan niat dao tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh mereka. Yang tercerahkan tiba dan melayang di udara. Murmur yang telah berlangsung selama bertahun-tahun berhenti. Mereka semua memandang ke lembah dan menutup mata. Seolah-olah mereka memahami dao Wang Lin. Bahkan binatang kabut peringkat 12 itu semuanya berubah menjadi binatang buas yang berbeda dan tidak mengaum. Mereka terbang melintasi langit dan mengepung lembah. Mereka melayang di udara seperti yang tercerahkan dan memahami dao Wang Lin. Bab 1200 Dao Scatter. Dao. Apa itu dao? Siklus hidup dan mati Wang Lin, siklus karma, dan benar dan salah adalah semua tao yang dia pahami sendiri atau perubahan dalam cara berpikirnya. Dari sedikit, pembudidaya tidak dikenal sampai sekarang, di mana dia bisa berdiri di antara yang kuat. Semua perubahan ini adalah pertumbuhan yang dialami Wang Lin dalam hidupnya. Dari siklus reinkarnasi hidup dan mati, dia melihat melalui hidup dan mati. Hal ini memungkinkan dia untuk berjuang melalui krisisnya dan menemukan kehidupan dalam kematian. Ini pada akhirnya memungkinkan keinginan menentangnya muncul di dalam hatinya dan dia berani menjadi seorang kultivator yang menentang surga. Membelah bintang, mengiris bulan, dan memandang ke langit adalah jalan seorang kultivator yang menentang surga. Dia telah melihat hidup dan mati, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Ini semua adalah pikiran yang dibawa oleh kehidupan dan kematian domain Wang Lin. Dia menjadi kuat karena dia punya niat. Namun, surga itu kejam dan akan memaksa semua kehidupan untuk mematuhinya. Itu juga karena niat dari semua kehidupan bahwa tao yang tak terhitung jumlahnya dibentuk untuk dipahami semua orang. Ini adalah anugerah yang surga berikan kepada semua makhluk hidup, untuk memberi mereka makna dalam mengolah. Ini mengikuti langit dan mengembangkan jalan yang mulus. Wang Lin tidak akan memasuki jalan ini. Setelah hidup dan mati adalah karma. Setelah domain Wang Lin mengalami metamorfosis, dia seperti seorang kepala sarjana di antara manusia. Dia tidak lagi peduli tentang hidup dan mati, tetapi mengejar arti sebenarnya dari dunia. Karma seperti ini. Dia melihat penyebab karma dan melihat sekilas efek karma. Segala sesuatu di dunia ini memiliki karmanya sendiri. Setelah menyelesaikan pengejaran karma, kehidupan Wang Lin memasuki puncaknya. Saat pikirannya berkembang, hati daunnya semakin dikonfirmasi. Saat dia melalui siklus karma, hati daunnya menjadi semakin mengakar. Dunia menjadi berbeda di matanya. Langit ini bukanlah surgaku. Di mata orang lain, langit dan bumi tidak terbatas, dan mereka tidak tahu di mana itu berakhir. Mereka menggeledah langit dan bumi secara membabi buta.
Di mata Wang Lin, batas langit dan bumi tidak lagi penting. Langit adalah sebab karma dan bumi adalah akibat karma. Dunia adalah siklus karma. Dia ingin keluar dari tungku karma ini, dia ingin tahu apa yang ada di luar dunia ini. Setelah mencapai langkah ini, Wang Lin telah mencapai batas domainnya. Dia juga berada di lingkaran yang dia gambar di sekitar Li Qianmei dan Lu Yunchong. Namun, penampilan King Lin dan memiliki Heaven Death Ying Bed memungkinkan domain karma Wang Lin mengalami metamorfosis lain setelah mencapai penyelesaian. Domainnya berkembang dan dia mulai menjelajahi asal-usul yang benar dan yang salah. Domain benar dan salah adalah pemahaman yang dalam, dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk memahaminya. Ini sudah berada di batas Dao Surgawi, hanya satu langkah lagi untuk mencapai inti. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bukan karena tidak ada pembudidaya yang telah mencapai langkah ini, hanya saja jumlahnya terlalu sedikit, domain menentukan tingkat kultivasi seseorang, dan kedalaman domain membawa perbedaan drastis pada kekuatan seseorang. Yang dicari Wang Lin adalah Grand Dao. Meskipun kelihatannya sama dengan orang lain, karena pemahamannya tentang Dao, jalan yang dia lihat telah jauh melampaui tujuan orang lain. Cairan yang dibentuk oleh 3 pil peringkat 11 dikonsumsi oleh Wang Lin. Pemahamannya tidak berakhir dan terus berjalan. Ruang penyimpanannya terbuka di hadapannya dan botol-botol pil terbang keluar. Ada pil peringkat 8, 9, dan 10 di dalamnya. Dia sudah lupa waktu. Saat dia mencapai pencerahan, dia mengambil pil itu satu per satu. Dia tidak melahapnya. Mereka semua pingsan saat mendekati mulutnya. Niat Dao yang tak terhitung jumlahnya dari jiwa binatang bergabung dengan pusaran dan dikonfirmasi oleh Wang Lin. Semakin banyak niat Dao yang kacau muncul dan mulai menyebar sekali lagi. The Lost Honest di luar lembah secara bertahap mendapatkan sedikit kejelasan di mata mereka yang bingung. Tubuh halus yang tercerahkan mulai berubah menjadi jasmani. Binatang buas peringkat 12 itu tidak lagi mengeluarkan aura ganas saat mencari Dao. Master Ashen Pine berjuang untuk melindungi pikirannya. Seolah-olah dia bisa dikalahkan oleh niat Dao yang kacau ini kapan saja. Bahkan niat Dao lebih banyak muncul di luar lembah. Seluruh alam 7 warna tampaknya dipenuhi dengan maksud Dao yang ditinggalkan Wang Lin dan menjadi bengkok. Seolah-olah niat Dao yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan. Saat itu menyebar, bahkan kedalaman alam 7 warna menjadi seperti ini. Saat Wang Lin terus menjadi tercerahkan, pikirannya berangsur-angsur terbang keluar dari tubuhnya. Dia melihat lembah, dia melihat dirinya sendiri duduk di lembah, dia melihat pil-pil yang mengapung di hadapannya runtuh satu per satu. Pikirannya perlahan menyebar dengan lembah sebagai pusatnya. Ketika pikirannya melewati yang tercerahkan, tubuh mereka semua gemetar. Yang hilang dan binatang buas juga seperti ini. Adapun Master Ashen Pine, jantung daunnya tiba-tiba runtuh dan matanya menjadi penuh dengan kebingungan. Semua ini tidak menarik minat Wang Lin sama sekali. Pikirannya terus menyebar, dan dia melihat seorang pria kekar duduk di sebuah gua di sebuah gunung di wilayah luar. Mata pria kekar itu menunjukkan kepanikan saat dia menatap ke depan. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan setelah pikiran Wang Lin pergi, pria kekar itu masih belum pulih dari keterkejutannya. Pikiran Wang Lin mengelilingi seluruh wilayah luar dan melewati semua gua sebelum menuju ke pegunungan yang seperti dinding. Namun, di sepanjang jalan, dia melihat batasan di mana Life and Death Restriction menyatu dengan Annihilation Restriction. Dia melihat wanita tua berwajah pucat berbaju hijau duduk di sana, berkultivasi dengan mata tertutup. Hati daunnya berantakan dan secara tak terduga menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Penampilannya berubah dengan cepat. Terkadang dia tua, terkadang dia kuno, dan terkadang dia setengah baya. Wanita tua itu tidak membuat Wang Lin berhenti. Dia melanjutkan ke gunung yang tertutup kabut. Kabut sama sekali tidak bisa menghentikannya, dan di dalam dia melihat dua gunung yang dikelilingi batasan. Pembatasan waktu juga tidak bisa menghentikan pikiran Wang Lin. Di gunung pertama, tidak ada apa-apa selain lempengan batu. Tidak ada apa-apa di tablet batu itu, tapi itu mengeluarkan aura kuno. Namun, di mata Wang Lin, aura kuno itu perlahan menghilang. Seluruh tablet batu itu seperti harta karun. Saat pikiran Wang Lin menyebar, dia pergi ke gunung kedua yang dilindungi oleh pembatasan waktu. Di sana dia melihat patung yang menjulang tinggi dan gerbang batu raksasa di tengah gunung. Ada tanda petir di gerbang. Pikirannya melewati gerbang batu dan dia melihat bola cahaya 7 warna. Ada jiwa binatang yang disegel di dalam dari peringkat 7 ke peringkat 13. Di dalam gua ini, dia melihat seorang gadis muda yang mirip dengan wanita tua itu. Wajahnya pucat dan dia tampak mati, tapi tubuhnya gemetar. Wang Lin juga melihat ada ruang tersembunyi di puncak, dan di dalamnya dia melihat tablet itu lagi. Dia juga melihat kerangka yang disematkan di tablet dengan 2 paku 7 warna.
Pada saat ini, pikirannya tertarik pada kerangka itu dan mendarat pada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang diukir pada kerangka itu. Seolah-olah guntur meledak di benak Wang Lin. Pikirannya yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi terganggu dan terjadi perubahan drastis. Pikirannya berkumpul di kerangka dan teks itu terukir di hatinya. Ada kata-kata yang persis sama dengan kata-kata yang bergema di benaknya. Menunggu jalur kultivasi. Pikiran Wang Lin berfluktuasi untuk waktu yang tidak diketahui dan kemudian membuat tempat ini bingung. Dia pergi lebih dalam ke tanah yang tertutup kabut ini dan untuk pertama kalinya memasuki kedalaman alam 7 warna. Ada juga kabut di sana, tapi bahkan lebih lebat. Namun, ini masih tidak bisa menghentikan pikiran Wang Lin. Dia melihat 3 pemuda mengenakan pakaian aneh. Pemuda dengan tanda bulan sabit, dia telah melihat orang ini sebelumnya. Pemuda dengan tanda petir dengan lembut berkata, tempat ini sangat misterius. Yang membuatnya semakin aneh adalah aku bisa merasakan aura leluhur klan Flash Thunder saya. Petik 2. Pemuda dengan tanda api di antara alis di belakangnya mengusap pelipisnya. Dia memiliki ekspresi muram saat dia berkata dengan lembut, sungguh sangat aneh. Setelah masuk ke sini, saya bisa merasakan sesuatu memanggil saya di hati saya. Juga, saya merasa tanda leluhur saya akan meninggalkan tubuh saya. Petik 2. Pemuda terakhir dengan tanda bulan sabit dengan hati-hati melihat sekeliling dan matanya bersinar. Saat dia hendak mempercepat, ekspresinya berubah drastis. Pikiran Wang Lin disapu oleh ketiga pemuda itu. Pada saat ini, seolah-olah sambaran petir menyambar pemuda dengan tanda petir di antara alisnya. Tanda petir mulai berkedip dengan hebat. Pemuda dengan tanda bulan sabit juga gemetar seolah dia memikirkan sesuatu, tapi dia tidak yakin. Wajahnya pucat dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Yang paling terkejut adalah pemuda dengan tanda nyala api. Saat pikiran Wang Lin melintas, dia merasa seperti telah kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Ketakutan yang tak terkatakan menyapu tubuhnya, dan tanda nyala api mulai menyala seolah ingin membakar tubuhnya menjadi abu. Beruntung perasaan ini hanya bertahan sesaat. Ketika pikiran Wang Lin berlalu, rasa sakit itu menghilang. Setelah sekian lama, ketiganya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sungguh pikiran yang kuat. Pemuda dengan tanda petir tersentak. Itu pasti leluhur dari klan Sparrow Api milikku. Pikiran yang barusan terkandung pasti adalah salah satu leluhur klan saya, atau tanda saya tidak akan bereaksi seperti ini. Pemuda dengan tanda api itu pucat, tapi matanya dipenuhi dengan keserakahan. Hanya orang terakhir, pemuda dengan tanda bulan sabit, tetap diam. Dia merenung. Ada ketakutan tersembunyi di matanya. Saat pikiran Wang Lin lewat, dia teringat pemandangan mimpi buruk yang dia tolak untuk diingat. Mungkinkah dia? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Tubuh pemuda itu bergetar. Pemuda dengan tanda nyala api menjilat bibirnya dan perlahan berkata, meskipun pikiran orang ini kuat, jika kita bertiga membuka segelnya, kita masih memiliki kesempatan. Saya harap kalian berdua akan membantu saya.